Macan tutul api. Bagaimana mungkin ada macan tutul api di sini? Teriak Sue Yingying ketika melihat potongan-potongan api besar dan kecil berserakan di tanah, masih menyala. Meskipun lingkungan di sini telah dipengaruhi oleh gunung lava, namun gunung lava tersebut belum benar-benar memasuki jangkauan gunung lava, dan macan tutul api tidak akan terlihat di dekatnya. Saudara Su, apakah kau telah membasmi macan tutul api? Tanya Li Hang cemas. Tidak ada orang lain di sini selain aku, kan? Su Tang tersenyum. Wei Dukun dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kekuatan tempur individu macan tutul api sangat kuat. Bahkan jika beberapa dari mereka mengepung macan tutul api, itu akan membutuhkan usaha. Mereka terbangun di dalam gua dan segera bergegas ke puncak gunung. Hanya butuh beberapa tarikan napas. Hanya ada dua kemungkinan bagi Su Tang untuk membasmi macan tutul api sendirian dalam waktu sesingkat itu. Entah kekuatan Su Tang sangat mengerikan, atau ia memiliki beberapa keterampilan yang dapat sepenuhnya menahan kekuatan macan tutul api. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sering keluar masuk gunung lava di masa lalu? Su Tang berbalik dan bertanya pada Wei Dukun. Seharusnya setidaknya puluhan kali, kata Wei Dukun. Apakah kamu melihat macan tutul api kecil? Tanya Su Tang. Macan tutul api kecil. Wei Dukun berpikir sejenak lalu mengangguk. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Su Tang terdiam. Kemunculan macan tutul api kecil membuktikan bahwa masih ada perbedaan tertentu antara macan tutul api dan kehidupan mekanis di dunia lain. Terlebih lagi, ketika ia menggunakan mutiara roh api untuk menyerap energi spiritual macan tutul api, ia merasakan ada sesuatu yang tak terlihat dan tak berwujud seperti jiwa yang terbang keluar dari tubuh macan tutul api dan menuju ke kedalaman gunung lava dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kekuatannya saat ini, ia tak punya cara untuk menghentikannya. Tidak apa-apa, kalian pergi istirahat saja, kata Su Tang. Kata-kata ini seharusnya diucapkan oleh orang yang memberi perintah. Su Tang baru saja membasmi macan tutul api. Meskipun fluktuasi kekuatan spiritualnya telah mereda, sisa kekuatan auranya masih ada. Wei Dukun dan yang lainnya terpengaruh dan secara alami berbalik dan berjalan menuruni gunung. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Oh, Saudara Su, panggil Xin Yang sambil berbalik. Setelah macan tutul api mati, apinya akan menyala selama beberapa lusin tarikan napas sebelum padam dengan sendirinya. Kau harus menemukan kepala macan tutul api. Biasanya kau bisa menemukan satu atau beberapa manik api berkualitas tinggi di sana. Bentuk manik api bervariasi, ada yang bulat, ada yang oval, dan ada yang bersudut seperti batu. Tapi manik api yang ditemukan pada macan tutul api yang sama pasti bentuknya sama. Hati-hati jangan sampai ada yang terlewat. Sekembalinya, kau harus membawa manik api ke Menara Tianji untuk menghitung poinmu. Setelah itu, kau bisa menjualnya dengan harga bagus. Terima kasih, kata Su Tang sambil tersenyum. Berapa poin yang bisa kudapatkan untuk macan tutul api? 500. Xin yang memutar matanya. Su Ren ini terlalu aneh. Dia terus bilang ingin mendapatkan poin, tapi dia bahkan tidak tahu berapa banyak macan tutul api yang bisa ditukarkannya. Ketika Wei Dukun dan yang lainnya pergi, wajah Su Tang berangsur-angsur menjadi muram. Ia merasa terancam, seolah-olah tragedi yang pernah disaksikannya akan terulang kembali di masa depan. Ancaman ini bahkan lebih berat daripada tekanan dari 3 Tianmen utama. Pagi-pagi sekali para prajurit tim berburu dan tim kupu-kupu gelap berpakaian rapi, makan, dan melanjutkan perjalanan menuju gunung lava. Tanpa komunikasi apapun, kedua tim bergerak bersama secara alami. Semakin dekat mereka ke gunung lava, semakin sulit jalannya. Di dalam lubang, Li Hang, Xin Yang, dan yang lainnya bertengkar sengit dengan para gadis dari tim kupu-kupu gelap dengan cara yang berisik dan kekanak-kanakan. Namun, setelah mereka benar-benar memasuki area berbahaya, ekspresi mereka menjadi sangat serius, seolah-olah mereka tiba-tiba menjadi dewasa. Jangan selalu menyusahkan rekan satu timmu. Ini adalah aturan dasar di antara para pejuang. Semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, harus mematuhinya. Gelembung-gelembung batu bermunculan silih berganti, dan retakan-retakan yang menyemburkan api pun bermunculan silih berganti. Li Hang berbisik kepada Su Tang bahwa inilah laut kematian gunung lava. Meletusnya gelembung batu bukanlah apa-apa, tetapi di sini, ledakan gelembung batu akan menyebabkan reaksi berantai, dan segala sesuatu di sekitarnya akan tertelan abis. Faktanya, Su Tang selalu sangat berhati-hati dalam bertindak tanpa instruksi Li Hang. Orang-orang ini seharusnya adalah prajurit paling elit di kota bulan gelap. Sekalipun mereka tidak menghargai nyawa mereka sendiri, Su Tang akan melindungi mereka sebisa mungkin. Setelah melewati laut kematian, mereka tiba di area berpasir di depan. Wei Dukun dan yang lainnya menghela napas lega. Setiap kali memasuki gunung lava, mereka harus melewati laut kematian. Meskipun telah melewatinya berkali-kali, mereka selalu merasa gugup.
Mereka sendiri tidak akan melakukan kesalahan kecil, tetapi jika mereka bertemu macan tutul api saat melewati laut kematian, itu akan sangat buruk. Begitu terjadi konflik, gelembung batu mungkin akan meledak. Macan tutul api tidak takut, tetapi mereka tidak tahan. Untungnya, macan tutul api memiliki kecerdasan yang rendah dan tidak pernah berpikir untuk menghalangi manusia yang menerobos gunung lava di laut kematian. Setelah berjalan di pasir selama hampir setengah jam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh samar dari depan, disertai fluktuasi kekuatan spiritual yang mengejutkan. Apakah ada yang melawan macan tutul api? Wei Dukun dan yang lainnya saling berpandangan, lalu segera berlari kencang ke arah fluktuasi energi spiritual. Tak lama kemudian, dua regu prajurit mendekati medan perang. Mereka melihat 8 atau 9 prajurit dan selusin macan tutul api di depan mereka, tetapi itu bukanlah pertempuran, melainkan pembantaian sepihak. Para prajurit itu sebenarnya adalah praktisi dengan atribut air. Setiap serangan yang mereka lancarkan dapat melepaskan semburan arus dingin dan uap air. Gerakan macan tutul api awalnya sangat cepat, tetapi begitu terkena arus dingin, tubuhnya yang lincah akan menjadi selambat siput, dan butuh 2 hingga 5 detik untuk kembali normal, tetapi serangan para prajurit berikutnya pasti sudah tiba. Di belakang para prajurit itu, ada sosok yang agak kurus namun anggun. Dia adalah He Yuanzheng. Misinya bukanlah untuk menghancurkan macan tutul api, melainkan untuk melindungi para prajurit itu, jadi dia tidak pernah bertindak. Sial, itu tim impian yang baru saja dibentuk Menara Tianji, kan? Kata Li Hang dengan wajah getir. Tim impian, nama yang jelek, kata Sue Yingying. Jangan bicara omong kosong, Tuan Sulah yang memberi nama ini, kata Wei Dukun buru-buru. Haruskah kita pergi dan membantu? Poin, semua poin. Zhong Siwer tampak sangat bimbang. Kalau kita ke sana sekarang, itu namanya membantu. Tanya Li Hang, itu namanya merampok, ya. Jika He Gongsheng tidak ada di sini, kita bisa mencobanya, kata Xin yang dengan sedih, lebih baik tidak menimbulkan masalah. He Yuanzheng telah menemukan para prajurit dari tim berburu dan tim kupu-kupu gelap. Awalnya, mereka masih jauh, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Ketika kedua belah pihak semakin dekat, He Yuanzheng melihat Su Tang dan tertegun sejenak. Kemudian dia tersenyum, melompat ke udara, dan mendarat di sini. Su Tang berusaha keras mengedipkan mata pada He Yuanzheng. Ia sedang dalam kunjungan rahasia, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk mengevaluasi tim berburu dan tim kupu-kupu gelap dari dekat. Ia harus tahu siapa yang layak dilatih dan siapa yang harus dilepaskan. He Yuanzheng ditipu oleh Gu Suifeng karena pengalamannya yang terlalu sedikit, bukan berarti dia bodoh. Melihat mata Su Tang, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tatapannya tertuju pada Wei Dukun. Kalian, tanya He Yuanzheng perlahan, bukankah terakhir kali kalian bilang akan istirahat sebentar setelah pulang? Kenapa kalian kembali lagi? He Gongfeng, kita tidak bisa tinggal diam, jawab Wei Dukun dengan hormat, lagi pula, saudara-saudara semua ingin mengumpulkan 10.000 poin sesegera mungkin untuk menjadi pelindung gunung. Memiliki tujuan itu baik. He Yuanzheng tersenyum lembut, tapi kamu harus melakukannya sesuai kemampuanmu. Ada pepatah yang mengatakan, terburu-buru itu sia-sia. Jangan khawatir, setelah belajar dari pelajaran terakhir, kita tidak akan pernah mengambil risiko lagi, kata Wei Dukun. Su Tang mengedipkan mata dari belakang. Ia tak menyangka He Yuanzheng, meski masih sangat muda, bisa berakting sebaik ini. He Yuanzheng mengangguk dan melirik Su Tang lagi dengan tatapan penuh tanya. Namun, melihat Su Tang tidak berniat berbicara, ia berbalik dan berjalan menuju para prajurit tim impian, yang juga membuat Su Tang bernapas lega. Setelah api dari sisa-sisa macan tutul api padam, para prajurit tim impian mulai mengumpulkan manik-manik api yang ditinggalkan macan tutul api. Adegan pengumpulan rampasan membuat Wei Dukun dan yang lainnya iri. Lebih dari selusin macan tutul api dapat mengumpulkan lebih dari 7.000 poin. Jika ini terus berlanjut, tak lama lagi nama-nama di papan peringkat akan berubah drastis. Faktanya, setelah tim impian terbentuk, beberapa pertempuran pertama penuh dengan bahaya. Untungnya, Lei Nu dan He Yuanzheng mengawal dan memberi mereka arahan berulang kali, yang memungkinkan anggota tim impian untuk cepat melewati masa transisi dan kini kerja sama mereka semakin terjalin. He Gongfeng sangat tampan, kata Sue Yingying tergila-gila saat dia menatap punggung He Yuanzheng. Baiklah, gadis bodoh, kau beberapa tahun lebih tua dari He Gongfeng, berhentilah melamun. Zhong Siwer bercanda, apa kau malu? Apa salahnya menjadi beberapa tahun lebih tua? Sue Yingying membantah wanita yang lebih tua lebih tahu cara merawat orang lain. Yingying, sebaiknya kau menyerah secepatnya. Si Dai berkata sambil tersenyum kecut, seorang temanku bekerja di Menara Tianji. Dia dengar dari Tuan Jin kalau beruntung, paling lama dalam 2 atau 3 tahun, He Gongfeng mungkin bisa menembus batas kemampuannya dan mencapai ranah seorang patriark dan pemimpin yang dihormati.
Kau, He Gongfeng bukan tipe orang yang sama dengan kami. Kau hanya sedikit tersentuh dan jatuh cinta sekarang. Jika kau jatuh lebih dalam lagi, kau takkan punya kesempatan untuk kembali. Kata-kata si Dai memang sangat menyakitkan bagi rakyatnya sendiri, tetapi juga sangat nyata dan tak terbantahkan. Kekuatan, temperamen, tutur kata, dan perilaku He Yuanzheng jauh lebih unggul daripada mereka. Sue Yingying menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Zhong Xiwer dan yang lainnya juga menghela napas. Tidak banyak tempat istirahat di Gunung Lava. Tim impian perlu beristirahat setelah pertempuran besar. Wei Dukun dan yang lainnya mendengar dari para prajurit tim impian bahwa semua macan tutul api yang aktif di area sekitar telah terpancing ke sini. Jika mereka ingin menyelesaikan tugas dan menukar poin, mereka hanya bisa terus masuk lebih dalam ke Gunung Lava. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Wei Dukun dan anggota tim berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk mengikuti tim impian untuk beristirahat terlebih dahulu dan membicarakannya besok. Saat senja, lebih dari 20 prajurit dari 3 tim berjalan memasuki hutan batu satu demi satu dan menemukan tempat untuk beristirahat. Orang-orang di tim impian membentuk sistem mereka sendiri, sementara orang-orang di tim berburu dan tim kupu-kupu gelap memiliki hubungan yang lebih erat. Mereka berkumpul, makan dan minum, saling mengejek dan sesekali terlibat adu mulut. Suasananya cukup meriah. Su Tang melihat He Yuanzheng berdiri di atas bukit tandus, memandang ke kejauhan. Ia sudah lama ingin berbicara dengan He Yuanzheng, tetapi tidak ada tempat berlindung di area Gunung Lava. Ia menunggu dan menunggu, tetapi tidak ada kesempatan, jadi ia harus langsung menemuinya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Wei Dukun. Saya ingin mengobrol dengan Tuan He, kata Su Tang. Lagi pula, ia tidak bisa menyembunyikannya dari semua orang, jadi ia mengatakan yang sebenarnya. Kau pergi mengobrol dengan He Gongfeng. Teriak Li Hang. Kenapa? Tidak mungkin. Jangan main-main. Wei Dukun mengerutkan kening dan berkata, menurutmu siapa He Gongfeng? Bahkan Tuan Jinda pun harus sangat berhati-hati di depan He Gongfeng. Ya, Xin Yang melanjutkan, jika kau membuat He Gongfeng marah, kami semua akan menderita bersamamu. Tetaplah di sini dengan jujur. Sebenarnya, Tuan He orang yang baik dan tidak seburuk itu, kata Su Tang. Bagaimana kau tahu? Teriak Sue Yingying. Yah, kelihatannya, rasanya seperti itu, Su Tang menjelaskan dengan ragu-ragu. Haha, apakah menurutmu He Gongsheng mudah dihadapi karena dia masih muda? Lanjut Zhong Xiwer. Sudah kubilang, kau pikir Tuan He mudah ditipu, jadi kau ingin dekat-dekat dengannya, kan? Sue Yingying mencibir. Su Tang ingin mengangguk, lalu bertanya pada Sue Yingying bagaimana dia tahu He Yuanzheng mudah dibodohi. Lalu dia sadar, aku benar-benar ingin mengobrol dengan He Gongsheng, kau terlalu banyak berpikir. Cek, kata Sue Yingying dengan nada menghina, beranikah kau bertaruh denganku? Apa yang kau pertaruhkan? Tanya Su Tang. Aku yakin kau hanya bisa mengobrol dengan He Gongsheng paling lama 10 menit, lalu kau akan dikeluarkan, kata Sue Yingying. Apa taruhannya? Tanya Li Hang penasaran. Bukankah Xiao Su membasmi macan tutul api tadi malam? Ayo kita bertaruh 500 poin. Sue Yingying berkata, kalau kalah, kamu harus memberi kami manik-manik api. Kalau menang, aku juga akan memberimu 500 poin. Itu tidak baik, Su Tang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jelas sudah kesepakatannya, He Yuanzheng tidak akan pernah mengusirnya. Jika dia bertaruh dengan orang lain tentang hal seperti itu, dia akan dicurigai sebagai pembohong. Lagi pula, dia menganggap para prajurit ini sebagai kekuatan potensial puncak Qianqi dan dia tidak ingin menindas orang lain. Katakan saja padaku apakah kau berani atau tidak, teriak Sue Yingying. Aku tak masalah, tapi aku takut kalian para wanita akan menangis dan ribut setelah kalah. Su Tang merasa sedikit tidak senang. Ia tahu Sue Yingying pasti cemburu dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih poin. Jabatan dapat memengaruhi sikap seseorang terhadap hal yang sama. Jika Su Tang masih seorang pejuang pengembara yang berjuang, mengandalkan poin untuk bertahan hidup, ia pasti akan menganggap Sue Yingying sebagai musuh. Namun sekarang, ia hanya sedikit terganggu oleh keserakahan Sue Yingying, masalah sepele yang tidak akan ia anggap serius. Siapa yang selingkuh? Apa pendapatmu tentang kami para wanita? Tanya Sue Yingying dengan marah. Aku juga akan memberimu 500 poin. Zhong Xiwer menyela aku yakin kamu kalah. Aku akan memberimu 500. Aku juga ambil 500. Para wanita dari tim Dark Butterfly tampak sangat kompak. Mereka semua mengumpulkan 500 poin, bertaruh pada Su Tang untuk kalah. Su Tang bingung harus tertawa atau menangis. Matanya melirik Wei Dukun dan yang lainnya bagaimana dengan kalian? Siapa yang kalian pertaruhkan untuk menang? Dang Yuntai, siapa yang ingin kau menangkan? Teriak Liang Xiaoyue dengan mata besar. Aku, kata Dang Yuntai dengan wajah getir, tampak sangat bimbang.
Lalu ia berkata, tentu saja aku bertaruh kau akan menang. Aku juga akan memberimu 500 poin. Kau benar-benar tak tahu malu. Li Hang tak tahan lagi. Ia lalu menatap Su Tang dan berkata sambil tersenyum, sebagai saudara, tentu saja aku harus mendukungmu saat ini. Tapi, saudara Su, ini permainan di mana tidak ada pemenang atau pecundang. Aku tidak akan ikut bersenang-senang lagi. Itu hanya candaan, kenapa kamu begitu serius? Kata Xin Yang. Apa urusanmu? Sekarang aku hanya bertanya, maukah kau mengikutiku? Teriak Sue Yingying. Tidak, Xin Yang segera mundur, lalu terus mengedipkan mata pada Su Tang, memberi isyarat agar Su Tang tidak meneruskan pertarungannya. Aku berani bertaruh 2000 poin agar kakak Su menang. Wei Dukun tiba-tiba berkata, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Hang, yang melompat ke sampingnya, menutup mulutnya dengan tangannya. Kaptennya mabuk, pura-pura saja tidak mendengar apa-apa, hehe, haha. Li Hang Yu tertawa. Para prajurit wanita yang dipimpin oleh kupu-kupu kegelapan di sisi berlawanan mendesah pelan. Si Dai menunjukkan kemarahan dan memelototi Wei Dukun dengan tajam, seolah berkata, aku sudah memberitahumu begitu banyak hal sia-sia, dan kau melupakan semuanya hanya dengan berbalik. Wei Dukun juga menyadari bahwa tindakannya terlalu kentara dan menundukkan kepalanya karena malu. Begini, kalau kalah, kamu cuma rugi 500 poin dari kami. Kalau menang, kamu bisa dapat 3.500 poin. Sue Yingying berkata, bukankah itu adil? Keenam wanita dari tim Dark Butterfly semuanya mengajukan tawaran, dan dengan 500 yang dibayarkan Dang Yuntai karena mengutamakan wanita daripada persahabatan, totalnya memang 3.500. Su Tang tak berdaya. Ia meminta Li Hang dan yang lainnya untuk ikut bertaruh, hanya agar ada ruang gerak. Jika menang, ia hanya akan mengambil 500 poin Sue Yingying, yang juga akan menjadi pelajaran bagi Sue Yingying. Sisanya akan dibagikan kepada Wei Dukun dan yang lainnya. Mengingat hubungan kedua tim, mereka seharusnya mengembalikan poin secara diam-diam. Siapa sangka, selain Wei Dukun yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak akan ada yang mau mengikutinya. Baiklah, Su Tang terlalu malas untuk berbicara. Ayo, kita tos untuk bersumpah. Sue Yingying mengulurkan telapak tangannya. Su Tang mengulurkan tangannya dan mereka saling memukul, lalu Su Tang berbalik dan berjalan menuju He Yuanzheng. He Yuanzheng sudah menyadari kehadiran Su Tang, tetapi ia tetap tampak tenang. Ketika Su Tang mendekat, ia bertanya dengan lembut, Tuan, ada apa? Kapan Anda terlibat dengan orang-orang itu? Campur, dunia sekuler itu seperti wadah peleburan. Kamu tidak akan bicara seperti itu sebelumnya, kata Su Tang sambil tersenyum, aku tidak bisa duduk diam di gunung, jadi aku berlari ke sini untuk melihat pemandangan gunung lava. Kata campuran cukup tepat. He Yuanzheng juga tertawa orang-orang bodoh itu tidak tahu identitasmu, kan? Entahlah, aku cuma bilang mau mampir dan ngobrol sama kamu, dan mereka bertaruh kamu pasti bakal ngajak aku pergi, kata Su Tang. Jadi, haruskah aku bergegas, atau tidak? He Yuanzheng tertawa lebih gembira. Jangan main-main, aku harus menang. Su Tang berkata, ada taruhan, dan kamu bisa menang lebih dari 3.000 poin. Waktu aku datang ke sini, aku bilang ke Jin Cui Cui kalau aku akan jadi peringkat pertama dalam sebulan. Waktu itu kupikir agak sulit, tapi sekarang rasanya mudah sekali. Ada taruhan. He Yuanzheng berhenti sejenak di Fiden. Astaga, Su Tang tercengang. Xiao He, baru beberapa hari, dan kau sudah menjadi orang jahat. Kau masih mau berbagi keuntungan denganku. Lagi pula, apa gunanya poin? Dividen, ulang He Yuanzheng, entah aku akan mengusirmu, atau aku akan mengungkap identitasmu. Itu tidak benar, kata Su Tang. Seharusnya kau punya hati nurani saat berurusan dengan orang lain. Kau hanya berdiri di sana dan berbicara denganku beberapa menit, dan kau ingin aku membagi keuntungannya. Aku tidak perlu menemanimu. He Yuanzheng menekankan dividen. Oke, aku akan menjagamu. Su Tang tak berdaya, lalu mengganti topik pembicaraan apakah kamu menyadari ada yang tidak biasa akhir-akhir ini. He Yuanzheng sedikit terkejut, dan senyum di wajahnya memudar kamu juga menemukannya. Mendengar kata-kata He Yuanzheng, Su Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening apa yang kamu temukan. He Yuanzheng melihat posisi para prajurit dan berbisik, Xinzu berjanji kepada tetua keluarga Huai bahwa semua orang akan bekerja sama untuk melenyapkan macan tutul api. Meskipun berakhir dengan kegagalan karena kerugian besar, mereka berhasil membasmi 2 macan tutul api. Xinzu mengatakan bahwa macan tutul api pada waktu itu lebih ganas daripada sekarang, tetapi He Yuanzheng terdiam, wajahnya sedikit rumit. Su Tang bertanya, tapi apa? Macan tutul api di masa lalu juga bisa menyemburkan api dan melepaskan gelombang kejut yang membakar, tetapi mereka seperti binatang buas biasa, dengan daging, darah, dan tulang.
Macan tutul api masa kini, setelah dibasmi, mereka hanya berubah menjadi tumpukan abu. He Yuanzheng berkata, "Yah, macan tutul api di masa lalu disebut binatang roh, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak tahu apa itu. Apakah macan tutul api sekarang berbeda dari sebelumnya?" Tanya Sutang kata demi kata. Kata-kata He Yuanzheng membenarkan dugaannya. Tadi malam ia berpikir bahwa macan tutul api memang seperti itu dan meyakinkan dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Siapa sangka ia akan mendapatkan bukti dari He Yuanzheng dalam sekejap mata. Tentu saja berbeda. Shinzu juga bilang setiap kali dia membasmi macan tutul api, dia bisa merasakan benda aneh terbang keluar dari tubuh macan tutul itu dan terbang menuju gunung lava. He Yuanzheng berkata, Shinzu curiga, mungkin ada makhluk besar yang bersembunyi di gunung itu, jadi dia pergi kemarin untuk menyelidiki. Dilihat dari waktunya, dia seharusnya segera kembali. Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau terlihat begitu sedih? Tanya Sutang lembut. Tidak ada. He Yuanzheng berkata, ada beberapa cerita aneh dalam legenda, cerita, hehe, semuanya tidak masuk akal. Aku hanya merasa sedikit panik. Sutang tidak melanjutkan topik ini. Jika tidak terjadi apa-apa dan ia takut sendiri terlebih dahulu, itu akan menjadi lelucon besar. Tidak akan terlambat untuk membahasnya setelah Lei Nu kembali. Untuk mengisi waktu, Sutang mengobrol dengan He Yuanzheng sebentar. Hampir setengah jam berlalu sebelum Sutang perlahan berbalik dan berjalan menuju Wei Dukun dan yang lainnya. Wei Dukun dan yang lainnya tercengang. Para wanita dari tim kupu-kupu gelap tampak tidak senang. 3.000 poin bukanlah angka yang kecil. Itu berarti semua kerja keras mereka sejak pembukaan kembali Menara Tianji telah sia-sia, dan ini mungkin tidak cukup. Khususnya bagi Sue Yingying, hasil seperti itu menyentuh bagian terlemah hatinya. Jika hanya dia yang kalah, itu bukan masalah besar. Dia akan belajar dari kesalahannya dan tidak akan bertaruh sembarangan dengan orang lain di masa mendatang. Namun, karena saudara perempuannya ingin mendukungnya, mereka semua kehilangan poin berharga, yang tidak bisa dia terima apapun yang terjadi. Kakak Su, kamu hebat sekali. Tanya Li Hang penasaran, apa yang kamu bicarakan dengan He Gongsheng? Hanya mengobrol, kata Su Tang, kecuali tentang wanita, kami membicarakan segalanya. Apakah He Gongsheng pernah memberitahumu dia berasal dari sekte mana? Tanya Xin Yang. Kita tidak membicarakan itu, kata Su Tang, bukan ide bagus menanyakan privasi orang lain, kan? Wei Dukun dan yang lainnya punya pertanyaan, dan Su Tang menjawab semuanya, tetapi ia tidak pernah menyinggung soal taruhan itu. Sue Yingying dan para wanita lainnya mulai gelisah. Akhirnya, Zhong Siwer tak kuasa menahan diri dan berkata, Xiao Su, kami sudah meninggalkan semua yang bisa ditukarkan dengan poin di kota. Jangan khawatir, kami akan segera menukarkannya saat kami kembali. Kami tidak akan menyalahkanmu. Su Tang tak berdaya. Ia benar-benar menderita karena ingin menyelamatkan mukanya. Faktanya, He Yuanzheng baru saja memberitahunya betapa sulit dan berbahayanya bagi para prajurit pengembara di kota bulan gelap untuk menukar poin. Maksudnya, Tuan Su harus menunjukkan belas kasihan. Ia berhati lembut, jadi ia sengaja tidak menyebutkannya. Siapa sangka Zhong Siwer akan begitu proaktif. Ia hanya bisa mengangguk setuju. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Langit yang diterangi gunung berapi dan berubah menjadi merah, tiba-tiba mengalami fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat. Ketiga regu prajurit pengembara itu segera memasuki mode tempur. Tak lama kemudian, sosok Lei Nu jatuh dari ketinggian. Matanya berbalik dan ia melihat sosok Su Tang. Kegembiraan muncul di matanya, dan ia pun terbang ke arah Su Tang lagi. Pada saat ini, He Yuanzheng terbang ke udara dan mencegat Lei Nu. Mungkin karena apa yang terjadi pada Su Tang, Lei Nu berhenti menatap Su Tang dan jatuh terlentang ke tanah bersama He Yuanzheng. Xiao Su, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Sue Yingying tiba-tiba berkata. Masih bertaruh. Su Tang tertegun, kamu mau bertaruh apa? Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu, itu Shinzu dari kota bulan gelap kita, kata Sue Yingying, He Gongsheng masih muda, baik hati, dan mudah dibodohi. Kemenanganmu tidak ada apa-apanya. Beranikah kau pergi dan mengobrol dengan Shinzu? Sue Yingying, apa kau tidak keterlaluan? Wajah Xin yang menjadi muram. Kau tahu seperti apa Shinzu sebelumnya. Kalau kau biarkan saudara Su mengganggu Shinzu, seseorang akan mati. Aku tidak memaksanya. Kalau dia takut, dia tidak bisa berjudi denganku. Sue Yingying merasa sedikit bersalah dan menghindari tatapannya. Tidak apa-apa, kata Su Tang kepada Xin Yang, lalu menatap Sue Yingying. Wanita ini benar-benar bertekad untuk tetap bertahan. Katakan padaku, bagaimana kita bertaruh? Apa yang kita pertaruhkan? Kali ini, dia benar-benar marah dan bertekad untuk memberi Sue Yingying pelajaran yang tak terlupakan. Pergilah dan ngobrol dengan Shinzu, tapi jangan hanya bicara. Kau harus menepuk pundaknya 3 kali. Kalau dia tidak marah,
kau menang. Sue Yingying berkata, kalau kau menang, kami akan memberimu 3.000 poin lagi. Kalau kau kalah, semua utangmu akan dihapuskan. Tidak, poinmu tetap milikmu, kami tidak menginginkannya, lalu aku akan memberimu 500 poin lagi. Bagaimana, menang atau kalah, kau akan menang. Kalau Kakasu tidak bertaruh denganmu, bukankah dia akan menang lebih banyak sekarang? Teriak Li Hang, lalu menatap Su Tang Kakasu, abaikan saja dia. Dia benar-benar tidak boleh kalah. Shinzu berbeda dari He Gongfeng. Apa kau tahu siapa dia sebelumnya? Itu pemimpin bajak laut, kata Shin yang dengan suara rendah, dia ingin membasmi orang jika mereka tidak setuju dengannya. Ekspresi Su Tang sedikit melunak. Ia tahu Sue Yingying tidak lagi menginginkan manik api di tangannya. Ia hanya ingin menebus kesalahannya dan setidaknya mengganti kehilangan kedua saudarinya. Baiklah, Su Tang mengangguk dan berkata, sudah diputuskan. Setelah mengatakan itu, Su Tang berdiri dan berjalan menuju He Yuanzheng dan Lei Nu. Li Hang dan Shin yang sangat cemas dan terus memanggil Su Tang dengan suara pelan, tetapi Su Tang mengabaikan mereka. Tak lama kemudian, Su Tang menghampiri He Yuanzheng dan Lei Nu. Lei Nu melihat Su Tang mendekat dan berkata sambil tersenyum, aku tak menyangka Tuan akan mempermainkanku seperti ini. Aku tidak menggoda mereka, mereka hanya memohon padaku untuk berjudi dengan mereka, kata Su Tang, lalu mengganti topik apa kau menemukan sesuatu. Selebihnya baik-baik saja, tapi ada yang aneh dengan lembah ini, kata Lei Nu tegas. Masih beberapa ratus meter lagi, dan aku tak bisa lebih dekat lagi. Bahkan kamu tidak bisa mendekat. He Yuanzheng sangat terkejut. Tidak, Lei Nu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasakan ada yang tidak beres dan melemparkan koin emas dari udara. Ketika koin itu mendekati lembah, aku melihatnya melayang di sana, lalu meleleh seketika dan menghilang tanpa jejak. Belum lagi aku, bahkan seorang yang mulia agung yang telah memadatkan domain mungkin tidak bisa masuk. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu, gumam He Yuanzheng. Lembah itu sangat jauh dari sini, sekitar 3 atau 400 mil jauhnya, dan seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kota bulan gelap. Lei Nu berkata, namun, ketika aku pergi, aku melihat 2 macan tutul api kecil muncul dari lembah. Masuk akal, kata Su Tang, macan tutul api di gunung lava bahkan tidak punya daging dan darah. Aku selalu bertanya-tanya dari mana asal macan tutul api kecil yang mereka bicarakan. Mereka bertiga berdiskusi cukup lama, tetapi lembah itu berada di luar pemahaman mereka. Bahkan Lei Nu, yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, dan Su Tang serta He Yuanzheng pun semakin tidak mampu memberikan pendapat. Lei Nu mengeluarkan selembar kertas dan mulai membuat sketsa bagian dalam gunung lava, tentu saja menandai lembah dengan penekanan. Karena lembah itu sepertinya tidak akan menjadi ancaman bagi kota bulan gelap untuk saat ini dan mereka tidak bisa mendekatinya, mereka hanya bisa menyingkirkannya. Tugas yang paling mendesak adalah melenyapkan macan tutul api di area sekitar terlebih dahulu dan membuka tempat pelatihan bagi para prajurit pengembara kota bulan gelap. Dalam kata-kata Su Tang, ini disebut pengalihan. Meskipun keragaman sumber daya kultivasi yang dihasilkan oleh gunung lava terbatas, jumlahnya sangat melimpah. Mutiara api yang diperoleh dari tubuh macan tutul api tidak dianggap bermutu tinggi, tetapi yang lebih berharga adalah sejenis batu penjara api, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan tempur kultivator atribut api tetapi juga penting untuk menempa artefak spiritual bermutu tinggi. Lumpur vulkanik yang tersebar luas ini menyimpan energi spiritual yang sangat besar. Jika digunakan untuk membangun rumah, rasanya seperti memiliki urat spiritual mini. Su Tang tidak membutuhkannya, tetapi keluarga kultivator di kota lain yang kekurangan sumber daya finansial untuk mendapatkan urat spiritual pasti bersedia membayar mahal untuk itu. Jika Anda cukup beruntung menemukan sumsum api, Anda akan langsung kaya. Berdasarkan harga pasaran, sumsum api dapat ditukar dengan pil transformasi dengan berat yang sama, dan pil transformasi dapat ditukar dengan ribuan obat spiritual tingkat rendah seperti pil pengumpul 5 bunga. Para prajurit pengembara menjelajah ke dalam gunung lava, tetapi seringkali pulang dengan tangan hampa karena sebagian besar kekayaan alam telah dihancurkan oleh macan tutul api. Yang harus mereka lakukan hanyalah merebut kembali wilayah itu. Tak lama lagi sumber daya budidaya akan perlahan-lahan tumbuh dari letusan lava yang berulang. Su Tang masih mengobrol, sementara Wei Dukun dan yang lainnya di kejauhan hampir kehilangan pandangan. He Yuanzheng masih baik-baik saja, tetapi Lei Nu dikenal pemarah. Bagaimana mungkin dia bisa mengobrol dengan Su Ren begitu lama? Setelah mengobrol sebentar, Su Tang berbalik dan berjalan kembali. Sue Yingying, yang tampak sedih bak seorang ibu yang berduka, tak kuasa menahan kegembiraannya, tetapi sayangnya, ia tertawa terlalu cepat. Su Tang melihat senyum di wajah Sue Yingying, dan langsung tersadar. Ia berjalan kembali dan menepuk bahu Lei Nu beberapa kali. Apa? Tanya Lei Nu bingung. Tidak apa-apa, aku akan membersihkan debu darimu,
jawab Su Tang sambil tersenyum. Sebenarnya, tidak ada debu di bahu Lei Nu, tetapi wajah Sue Yingying pucat pasi. Ketika melihat Su Tang kembali, ia tak kuasa lagi untuk berbicara dan tertidur. Su Tang tidak berniat memprovokasi siapapun lagi, jadi ia membatalkan taruhannya. Sekalipun gadis-gadis dari Dark Butterfly mencoba mengingkari utang mereka, ia tidak akan melanjutkannya, karena ia sudah membuat prediksi. Keesokan paginya, semua orang berangkat dalam kelompok terpisah untuk mencari macan tutul api. Lei Nu, He Yuanzheng, dan tim impian berada di satu kelompok, sementara tim pemburu dan tim kupu-kupu gelap berada di kelompok lain. Terbebani utang yang besar, para anggota Dark Butterfly agak gila. Setiap kali melihat macan tutul api, mereka akan bergegas menghampiri dan tampak kehilangan ketenangan. Namun, Wei Dukun dan yang lainnya memahami kesulitan mereka dan tidak pernah berjuang untuk mereka. Terkadang ketika melihat bahaya, mereka akan datang untuk membantu, tetapi mereka juga berhati-hati untuk memberi kesempatan serangan terakhir kepada para wanita itu. 7 hari kemudian, semua orang hampir menghabiskan air dan makanan yang mereka bawa, dan kedua tim bertemu kembali di hutan batu, bersiap untuk kembali ke kota bulan gelap. Saat istirahat, Sue Yingying datang dengan bangga, menyerahkan sekantong kecil manik-manik api kepada Su Tang, dan berkata bahwa ia masih berutang 1000 poin, yang akan ia lunasi lain kali. Faktanya, Sue Yingying telah menggunakan sikap yang salah dari awal hingga akhir. Su Tang selalu berhati lembut. Jika Sue Yingying bisa bersikap lebih lemah dan lebih sedih, masalah ini pasti sudah lama berakhir, dan Su Tang kemungkinan besar akan mengembalikan manik-manik api itu kepada mereka. Sombong sekali. Aku tak punya pilihan selain menerimanya. Lagi pula, bukan dia yang memaksaku berjudi. He Yuanzheng menemukan kesempatan untuk memberitahu Su Tang bahwa Dahei Chu Zonbao telah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Gu Suifeng telah kembali ke gunung. Ia khawatir setelah berita pembasmian Xie Bian tersebar, keluarga Xie dari Wushan akan membuat keributan besar, jadi ia tinggal untuk mengamati selama beberapa hari dan kembali agak terlambat. Su Tang ingin pulang lebih awal, jadi ia menemui Wei Dukun dan memberitahunya. Wei Dukun dan yang lainnya sangat terkejut dan mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa lingkungan gunung lava sangat berbahaya dan ini adalah pertama kalinya Su Tang ke sini, jadi sebaiknya kita pergi bersama. Su Tang tentu saja tidak peduli dengan lingkungan yang berbahaya dan bersikeras untuk pergi. Wei Dukun dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengirim Su Tang keluar dari hutan batu. Tepat saat Su Tang berangkat, Lei Nu diam-diam meninggalkan tim dan menyusul Su Tang. Ia bersiap kembali ke kota, meninggalkan He Yuanzheng sendirian. Setelah kembali ke kota bulan gelap, Su Tang pergi ke Menara Tianji terlebih dahulu. Ia orang asing, tetapi Lei Nu sering datang menemui Jin Cui Cui, dan sebagian besar prajurit di Menara Tianji mengenalnya. Tanpa halangan apapun, ia berjalan ke gedung belakang. Mendengar pintu terbuka, Jin Cui Cui, yang sedang duduk di meja, mendongak dan melihat Su Tang. Ia berdiri sambil tersenyum dan bertanya, "Tuan, bagaimana perjalanan Anda?" "Agak membosankan," kata Su Tang sambil duduk di hadapan Jin Cui Cui. "Haha," Jin Cui Cui tertawa. "Dengan caramu, kalau kau ngotot bergabung dengan tim berburu, bukankah itu seperti berkelahi dengan anak-anak demi permen? Wajar saja, menang itu membosankan, dan kalah juga membosankan. Sebenarnya, aku harus membentuk timku sendiri." Su Tang tersenyum, lalu meletakkan tas kecil itu di atas meja. "Mari kita hitung berapa poinku." Hal-hal seperti menghitung poin biasanya dilakukan di depan. Bagaimana mungkin seorang master hebat Menara Tianji punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele seperti itu? Namun, demi bekerja sama dengan Su Tang, Jin Cui Cui tetap duduk dan menghitung manik-manik api dengan sangat serius dan metodis. Setelah beberapa saat, Jin Cui Cui mengangkat kepalanya dan berkata, "Totalnya 7.000 poin. Tuan, jika Anda ingin menjual barang-barang ini ke Menara Tianji, saya akan segera meminta seseorang untuk membawa kartu poinnya. Jika Anda ingin menjualnya kepada orang lain, maka kartu poin ini tidak dapat diberikan kepada Anda." "Apa logika di balik ini? Kenapa tidak masuk akal?" kata Jin Cui Cui, "Poin-poin itu milik Menara Tianji. Kau meminta poin dariku, lalu menjual mutiara api itu kepada orang lain. Itu tidak masuk akal, kan?" "Tunggu sebentar, aku masih punya lagi," kata Lei Nu, lalu mengeluarkan 2 kantong dari pinggangnya. "Ini hadiah dari kakak He, dan ini hadiah dariku." Jin Cui Cui menyimpan manik-manik api Su Tang, mengambil tas yang diberikan Lei Nu, dan menuangkan manik-manik api ke atas meja. "Jumlahnya sekitar 30 atau 40. Kau memberikannya padaku." Su Tang tertegun. "Ini seharusnya dianggap curang, kan?" "Bagaimana itu bisa dianggap curang?" kata Jin Cui Cui sambil tersenyum, "Ini membantu. Kami di Menara Tianji selalu mendorong para prajurit untuk lebih bersatu dan saling membantu." "Lebih membosankan lagi," Su Tang menyeringai. "Dengan 7.000 poin,
ia sudah kokoh di posisi pertama papan peringkat. Pencapaiannya terlalu mudah, jadi ia merasa sangat bosan. Ada yang terjadi di kota akhir-akhir ini. Tuan Gu telah kembali, dan sisanya. Jin Cui merenung sejenak. Beberapa hari yang lalu, kedua tim yang dipimpin Sue Yi dan Ye Fuchen bertemu dengan macan tutul api ungu. Meskipun akhirnya menang, mereka menderita banyak korban. 7 dari 22 prajurit tewas. Oh, dan He Ping juga terluka. Apakah cederanya serius? Tanya Su Tang. He Ping selalu menjadi nomor 1 di klasemen awal dan merupakan orang yang selalu dipantau dan diawasi ketat oleh Menara Tianji. Su Tang sangat terkesan dengan nama ini. Untungnya, Tuan Gu sudah kembali saat itu dan memberiku beberapa ramuan, kata Jin Cui. Macan tutul api ungu. Su Tang terdiam sejenak di mana Sue Yi dan Ye Fuchen. Setelah mereka mengawal para prajurit yang terluka kembali ke kota bulan gelap, mereka memasuki gunung lava lagi, kata Jin Cui. Aku sudah berkeliaran di gunung lava selama berhari-hari, tapi mengapa aku belum menemukannya? Kita berada di utara gunung lava, dan mereka bertanggung jawab atas wilayah selatannya. Lei Nu melanjutkan, itulah yang kita sepakati di awal. Kirim seseorang untuk memberitahuku segera setelah mereka kembali, kata Su Tang. Saya mengerti, Tuan, kata Jin Cui. Ngomong-ngomong, bagi poin-poin ini secara merata di antara tim pemburu dan tim kupu-kupu gelap, kata Su Tang. Baiklah, kata Jin Cui. Meninggalkan Menara Tianji dan menuju puncak Qianqi, Su Tang tidak perlu keluar masuk gerbang gunung seperti yang lain. Ia melesat ke udara, membubung tinggi, dan segera mendarat tepat di halaman belakang rumah bangsawan. Napas Su Tang mungkin tersembunyi dari orang lain, tetapi tidak dari si kecil. Sebelum kakinya menyentuh tanah, si kecil terbang menghampirinya dengan senyum di wajahnya, memanggil ibu berulang kali. Mei Fei sedang mengelap meja batu. Ketika ia berbalik dan melihat Su Tang, raut wajah gembira muncul di wajahnya. Tuan, Anda kembali. Ya, Su Tang mengangguk. Apakah Tuan Gu ada di sini? Ya, dia ada di ruang alkimia, kata Mei Fei. Temui dia dan minta dia datang, kata Su Tang. Oh, selir Mei meletakkan kain lapnya dan berjalan keluar dengan cepat. Su Tang melangkah maju sambil menggoda si kecil. Ketika sampai di toples tembaga, ia melihat ke bawah dan melihat larva belalang perak sedang menggigit rumput di dasar toples. Tubuh mereka sedikit lebih besar dari sebelumnya. Jika ia mengamati mereka setiap hari, ia mungkin tidak menyadarinya, tetapi setelah beberapa hari, perubahannya sangat jelas. Bu, dia rakus sekali. Si kecil merasa tidak senang ketika Su Tang begitu cepat mengalihkan perhatiannya ke belalang perak, dan langsung mengeluh. Terakhir kali, dia mencuri ramuan yang dibawa orang tua itu, dan membuat orang tua itu sangat marah. Memanggilmu Tuan Gu sungguh tidak sopan, kata Su Tang. Hasilnya pasti mengecewakan si kecil, karena bagi Su Tang, larva belalang perak hanyalah seekor serangga, dan ia tidak mau repot-repot dengan serangga. Tak lama kemudian, Gu Suifeng masuk. Su Tang tersenyum. Sudah lebih dari 10 hari ia tidak bertemu Gu Suifeng. Sejujurnya, ia sedikit merindukannya. Tuan Gu, Anda telah bekerja keras. Silakan duduk. Itu urusan kita sendiri, kenapa kau malah membicarakan betapa sulitnya? Gu Suifeng tertawa, lalu perlahan duduk di hadapan Su Tang. Apakah keluarga Xie menerima hadiahmu? Tanya Su Tang. Tentu saja aku mau, kata Gu Suifeng, 100 butir es batu kualitas terbaik, ditambah pil penyelamat, mereka tak punya alasan untuk menolak. Apa yang kamu dapatkan dari perjalanan ini? Aku mendapatkan bendera emas keluarga Xie, tapi mungkin tak berguna. Aku membeli beberapa tanaman obat di Menara Wanghai di kota Jingtao, tapi 2 di antaranya diam-diam dimakan belalang perak. Gu Suifeng menggelengkan kepala dan berkata, perjalanan itu pasti sia-sia. Tidak ada seorang pun dari keluarga Xie yang ragu. Awalnya, mereka agak curiga karena hadiah kami sangat mahal. Lalu saya bilang saya pelayan lama tuan muda ketiga keluarga Sue di Sanjing. Karena kehidupan di Sanjing sedang tidak baik, saya ingin mengunjungi kota Jingtao. Saya mengarang beberapa alasan lain. Singkatnya, saya membuat orang-orang keluarga Xie percaya bahwa tuan muda ketiga keluarga Sue ingin berlindung di klan Yuan di kota Jingtao dan berbisnis. Dia membutuhkan perlindungan dan dukungan keluarga Xie untuk berkeliling di daerah ini. Gu Suifeng berkata, oh, ngomong-ngomong, keluarga Xie memberi saya beberapa hadiah sebagai tanda niat baik mereka, tapi agak lusuh, haha. Sepertinya keluarga Xie sedang tidak baik-baik saja. Apa yang mereka berikan sebagai balasannya? Tanya Su Tang penasaran. Beberapa lembar uang emas kecil dan selusin pil pengumpul 5 bunga, kata Gu Suifeng. Itu benar-benar pelit. Bukannya aku pelit, kata Gu Suifeng. Waktu para pengurus memberiku hadiah, mereka tampak malu. Kalau bisa, mereka pasti tidak mau mempermalukan diri sendiri seperti itu. Pasti karena para petinggi. Apa alasannya? Tanya Su Tang. Sendok pasti akan membentur pinggiran panci.
Bahkan keluarga kecil pun pasti akan bertengkar. Keluarga Xie telah beroperasi di Wushan selama ratusan tahun, dengan puluhan cabang dan kerabat, serta ribuan kerabat dan kerabat dekat. Dengan begitu banyak orang, konflik tentu saja meningkat. Gu Suifeng tertawa, saya mendengar banyak cerita kotor tentang keluarga Xie ketika saya di Wushan. Apakah Anda ingat Xie Buqiong? Aku ingat, Gu Shenghui lah yang menyewa seseorang untuk membasmiku. Su Tang mengerutkan kening. Dan Xie Bianbu, mungkinkah semua orang di keluarga Xie terlibat dalam bisnis ini? Sepertinya semua keluarga Xie punya sifat pemarah. Mungkin ini ada hubungannya dengan teknik spiritual yang mereka praktikkan. Mereka cenderung ganas dan agresif, dengan ekspresi marah di wajah mereka. Saudara-saudara minum bersama hanya sesaat, lalu mereka saling memukul sampai berdarah-darah hanya karena masalah sepele. Cek-cek, Gu Suifeng mendesah, bagaimana ya? Tuan, Anda belum pernah ke sana, tapi melihat setiap gerak-gerik keluarga Xie, Anda juga pasti merasa keberuntungan mereka akan segera berakhir. Sekalipun kita tidak menjebak keluarga Xie kali ini, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Tapi kita tidak bisa menunggu selama itu, kata Su Tang sambil tersenyum, lagi pula, bahkan seekor kelabang pun masih hidup. Kudengar keluarga Xie masih punya beberapa guru besar yang akan menyusahkan kita. Ngomong-ngomong, Tuan Gu, berapa hari Anda tinggal di kota Jingtao saat kembali? 3 hari, kata Gu Suifeng, jangan khawatir, aku tidak akan membuat kesalahan dalam masalah ini. Haha, aku meminta anak buah Ji Hao Hao untuk berpura-pura minum dan berdebat. Mereka menyebutkan hadiah untuk keluarga Xie dan fakta bahwa kotak kristal itu dapat memblokir fluktuasi energi spiritual. Para prajurit keluarga Sue mendengarnya, tetapi mereka hanya bisa mengatakannya sekali. Jika diulang beberapa kali, para prajurit keluarga Sue akan membandingkan cerita mereka dan mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor itu. Dan, Tuan, apakah Anda yakin bahwa keluarga tirai besi Su akan langsung menyerang keluarga Sue? Keluarga tirai besi Su jauh lebih kuat daripada keluarga Sue Sangjing. Seseorang dari keluarga Su menghadiri pelelangan di kota Jingtao dan bahkan meminta bantuan keluarga Sue, membuktikan bahwa mereka tidak memiliki akar di kota Jingtao. Su Tang berkata, semua belalang perak mutan hilang. Jika mereka ingin menyelidiki, mereka pasti akan mencari tahu dulu dari keluarga Sue, yang kemungkinan besar mengetahui cerita di dalamnya. Atau, dengan kata lain, berita itu pasti telah dibocorkan oleh seseorang dari keluarga Sue. Kalau tidak, siapa yang akan tahu keberadaan belalang perak mutan? Kamu tidak tahu, kata Gu Suifeng. Kebetulan yang membawaku ke sini, kalau tidak, aku pasti melewatkannya. Su Tang berkata, bayangkan fakta bahwa Eleven sedang diburu. Nona Su dikelilingi oleh 3 guru besar. Jika mereka mengirim salah satu dari mereka, Yue Eleven tidak akan bisa melihat kita hidup-hidup. Dugaanku, Nona Su tidak tahu apa yang terjadi. Seseorang di keluarga Sue lah yang memerintahkan Geng Hai untuk memburu Yue Eleven. Sekarang masalah ini sudah sangat serius, dia akan melakukan apa saja untuk menghapus semua jejak Yue Eleven, kalau tidak, dia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kau mengarahkan petunjuk ke keluarga Xie, yang sama saja dengan menyelamatkannya. Dia akan mengerahkan segala upaya untuk menuding keluarga Xie. Jika keluarga Su datang mengetuk pintu mereka, dan keluarga Xie dengan tegas menyangkal pernah melihat belalang perak yang bermutasi, apakah mereka bersedia mengeluarkan kotak kristal itu sebagai bukti? Tanya Gu Suifeng. Percuma saja, Su Tang berkata siapa yang akan percaya apa yang mereka katakan. Lagi pula, ada kelompok lain yang melacak belalang perak mutan, orang-orang yang juga menakuti Nona Su. Sekalipun keluarga Su mau berunding dan membesar-besarkan masalah kecil, kelompok lain itu pasti tidak akan menyerah. Kita lihat saja nanti. Saat Su Tang dan Gu Suifeng sedang mengobrol, sebuah kereta kuda berhenti di depan gerbang gunung. Baolan melompat turun dari kursi pengemudi, lalu membuka pintu kereta dan mengundang seseorang dengan kerudung putih di wajahnya. Dilihat dari perawakannya, sepertinya ia seorang wanita. Zhou Zhengbei maju sambil tersenyum. Nona Bao, Anda kembali. Baolan tersenyum dan mengangguk, lalu menuntun wanita berkerudung putih itu menaiki tangga. Zhou Zhengbei tertegun sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit keraguan, tetapi ia tetap memberanikan diri untuk menyusul dan berseru, Nona Bao, tunggu sebentar. Ada apa? Ada yang salah? Tanya Baolan penasaran. Ini, tatapan mata Zhou Zhengbei tertuju pada wanita itu. Apa urusanmu? Baolan sedikit marah. Begini, Zhou Zhengbei menggosok-gosok tangannya dengan cemas. Sejak Tuan ditikam terakhir kali, Tuan Gu telah menetapkan aturan bahwa setiap orang asing yang datang ke rumah harus didaftarkan, tidak peduli siapa yang memperkenalkan mereka atau siapa nama mereka. Nona Bao, ini tugas saya, ini. Tuan terluka parah dan telah menunda urusan penting. Bisakah Anda memikul tanggung jawab? Baolan sangat marah. Tuan, tubuh Anda sudah pulih, kata Zhou Zhengbei.
Ia tidak tahu apa yang dilakukan Baolan di luar, dan tentu saja ia tidak tahu siapa yang diundangnya. Tuan, apakah Anda sudah pulih? Teriak Baolan. Wanita itu akhirnya berkata Baolan, jangan mempersulit orang lain. Aku akan menunggu di sini. Naiklah dan beritahu Sutang bahwa aku di sini. Suruh dia turun dan jemput aku. Oh, Baolan melirik Zhou Zhengbei dan berjalan mendekat. Membiarkan Sutang berguling dan mengambilnya. Zhou Zhengbei sangat ketakutan ketika mendengar kata-kata yang begitu mendominasi. Ia berlari beberapa langkah dan menyusul Baolan, berbisik, Nona Bao, siapa sebenarnya yang Anda undang ke sini? Ekspresi Baolan menjadi rumit. Sebenarnya, ia memiliki sikap yang sama dengan Gu Suifeng dan yang lainnya. Mereka tidak ingin Sutang dan Wen Xiang terlalu dekat, karena sisa-sisa kuil Zushen seperti tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang akan berteriak dan memukuli mereka. Berkumpul bersama tidak akan baik untuk masa depan Sutang. Namun, Sutang sangat teguh dalam hal ini dan tidak akan pernah membiarkan orang lain mencampuri urusan pribadinya. Baolan tidak berani menghalangi mereka. Dalam keadaan linglung, Baolan teringat saat ia pergi mencari Wen Xiang. Ia mendengar bahwa Sutang telah dibasmi dan terluka parah. Wen Xiang mengesampingkan semuanya tanpa sepatah kata pun dan segera berangkat ke kota bulan gelap. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sutang. Baolan mendesah pelan, ya, Bu. Ini majikannya. Zhou Zhengbei tersentak seolah gadingnya sakit. Bibi, ini, ketidaktahuan itu tidak bersalah. Jangan laporkan ini kepada Tuan. Kalau dia tahu aku menghentikan majikanku di gerbang gunung, dia tidak akan pernah memaafkanku. Bolehkah saya mengantar istri saya ke atas? Tanya Baolan sambil tersenyum. Ya, tentu saja, kata Zhou Zhengbei hati-hati. Baolan menuruni tangga dan membisikkan beberapa patah kata kepada Wen Xiang. Wen Xiang mengangguk, dan mereka berdua perlahan berjalan melewati gerbang gunung. Saat ini, di halaman belakang di puncak gunung, Sutang sedang membaca dengan saksama informasi yang dikirim oleh Jin Cui Cui, sementara Xiao Butian sedang tidur nyenyak di kursi malas kecil. Entah kenapa, akhir-akhir ini Xiao Butian harus tidur sekitar 20 jam setiap hari. Ia bangun untuk makan, bermain sebentar, lalu tertidur lagi. Sulit dijelaskan dari mana ia bisa tidur sebanyak itu. Larva belalang perak kembali mencuri buah milik si kecil, memandangi si kecil sambil memakannya, membuat orang-orang merasa curiga. Tak lama kemudian, Baolan dan Wen Xiang masuk satu persatu. Baolan hendak berbicara, tetapi Wen Xiang melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu perlahan berjalan menuju Sutang. Larva belalang perak berkicau ketika melihat orang asing, tetapi Sutang tidak mengerti arti kicauan mereka. Ia terkejut dan menatap buah yang pecah di piring. Ia mengerutkan kening dan berkata, kalau kau mau memakannya, petik satu dan makan semuanya. Kalau kau menggigitnya beberapa kali, kau tidak akan dipukuli saat dia bangun. Kicau, larva belalang perak juga tidak bisa memahami kata-kata Sutang dan hanya bisa membedakan antara kebaikan dan kedengkian. Melihat Sutang mengabaikan peringatannya, ia berbalik dan mulai menggigit buah itu. Sutang berpotensi membawa sial. Begitu ia selesai berbicara, si kecil di kursi malas menguap. Melihat situasinya tidak baik, larva belalang perak mengepakkan sayapnya dan terbang ke toples tembaga, lalu mengebor masuk melalui celah di antara glasir berwarna. Si kecil menggosok matanya. Ia merasakan sesuatu dan segera berdiri dan menoleh ke belakang. Ia melihat Wen Xiang mengangkat cadar di wajahnya. Ia terkejut sekaligus senang. Wen Xiang meletakkan jarinya di depan bibir. Si kecil mengerti maksudnya. Matanya berputar dan tiba-tiba tertuju pada informasi di tangan Sutang. Ia berteriak, Bu, aku rindu siang-siang. Selain Sutang, Xiao Butian dan Wen Xiang memiliki hubungan yang paling dekat. Lagi pula, mereka tinggal bersama sebagai satu keluarga di hutan lebat di luar kota Beifeng. Aku juga mau. Sutang tersenyum lembut, dia akan segera datang. Kalau dihitung-hitung, mungkin beberapa hari lagi. Sudah lama dia tidak menjengukku. Si kecil menangis, Bu, bisakah ibu membantuku mengatakan beberapa hal buruk tentangnya? Kenapa aku harus menjelek-jelekkannya? Meskipun pikirannya terfokus pada informasi itu, kemampuan si kecil itu tidak cukup untuk menandinginya. Sutang langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia menoleh dan melihat Wen Xiang mendekat perlahan. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu, hampir setengah tahun. Wen Xiang menatap Sutang. Rasa terkejut dan panik saat pertama kali melihat Baolan, kecemasan dan siksaan di jalan, semuanya berubah menjadi desahan pelan saat ini kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kata Sutang lembut, lalu berdiri dan berjalan menuju Wen Xiang. Wen Xiang sedang menatap Sutang. Sutang berdiri di depan Wen Xiang dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Wen Xiang. Awalnya, Wen Xiang membiarkannya, tetapi kemudian ia menepisnya. Tuan,
Nona Wen sudah beberapa kali marah di jalan. Sebaiknya Anda berhati-hati, kata Baolan sambil tersenyum. Ia sangat senang melihat Su Tang sudah pulih sepenuhnya. Ada apa? Su Tang tercengang. Hehe, Paman Su benar-benar berani. Dia datang ke kota bulan gelap, membasmi semua orang di garis depan, menduduki puncak seribu aneh, dan juga memiliki urat spiritual. Mungkin, tidak ada kultivator di dunia ini yang pantas dipandang rendah olehmu. Wen Xiang mencibir, pohon yang berdiri tegak di hutan akan hancur tertiup angin. Paman Su, kau pasti mengerti kebenaran sesederhana itu, kan? Aku tahu kau berbakat, dan kau bisa menembus hambatan terlebih dahulu dan naik ke tingkat master. Setelah itu aku akan tahu kau lebih baik dariku, tapi apa yang kau lakukan sekarang, adalah hal yang paling kutakutkan darimu. Kau tidak tahu bagaimana caranya bersikap rendah hati dan memamerkan keunggulanmu di mana-mana. Keluarga Xie bukanlah yang pertama, maupun yang terakhir. Cepat atau lambat, suatu hari nanti, kau. Pada akhirnya, Wen Xiang tidak bisa melanjutkan. Su Tang terdiam sejenak, lalu tersenyum getir dan berkata, aku tahu aku keterlaluan, tapi kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku. Begitu sesuatu dimulai, mustahil untuk dihentikan. Rasanya seperti ada tangan yang mendorongku dari belakang. Aneh sekali, kata Wen Xiang, teruslah bicara, biarkan aku melihat tangan macam apa yang mendorongmu. Awalnya, saya hanya ingin tempat tinggal untuk semua orang. Setelah melihat puncak Qianqi, saya menyukainya, jadi saya membelinya. Su Tang kembali menggenggam tangan Wen Xiang, dan kali ini Wen Xiang tidak melepaskannya. Siapa sangka keluarga Huai sebenarnya tidak ingin menjualnya, tetapi ingin memanfaatkan saya untuk berurusan dengan Tuan Gu dari kota bulan gelap. Saya agak kesal, jadi saya mengusir keluarga Huai dan mengambil alih puncak Qianqi. Yue Xi pergi ke Menara Tianji untuk mencari informasi. Dia bilang kota bulan gelap hanya punya beberapa Grandmaster dan tidak ada praktisi hebat sejati. Aku berpura-pura memikul semua tanggung jawab hanya untuk menenangkan Baolan dan yang lainnya, tapi sebenarnya aku sangat gugup. Su Tang bersandar di kursi malas. Keluarga Huai kemungkinan besar akan membalas dendam. Lagi pula, Tuan Gu dari Menara Tianji selalu menganggap puncak Qianqi miliknya. Aku yang mengambil inisiatif, jadi dia pasti akan menjadi musuhku. Saat itu, aku hanya punya Mei Fei di sisiku. Kau dan aku sama-sama tahu keahlian Mei Fei. Kita tidak bisa mengandalkannya di saat-saat kritis. Lagi pula, aku merasa seperti mencapai titik kemacetan. Rasanya seperti ada lapisan kertas jendela yang bisa dipatahkan dengan tusukan lembut, tapi aku tidak bisa menemukan kertas jendelanya. Kupikir mungkin karena kurangnya nutrisi spiritual. Lagi pula, Baolan dan yang lainnya selalu mengikutiku kemana-mana, jadi jarang sekali aku punya kesempatan untuk menenangkan diri dan berlatih. Jika mereka juga bisa menerobos, itu akan sangat bagus, jadi kubiarkan si kecil yang melakukannya. Su Tang menarik Wen Xiang untuk duduk di pangkuannya. Siapa sangka Tuan Gu dari Menara Tianji benar-benar akan membawa Chen Yuzi dan beberapa orang lainnya ke rumahku, ingin berbagi puncak Qianqi. Aku tidak bisa menyetujuinya. Jika aku mundur selangkah hari ini, aku akan mundur selangkah lagi besok. Haha, Tuan Gu bukan orang yang mudah puas. Setelah berpikir lama, aku memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatanku dan melawan mereka. Tuan Gu menemukan seseorang bernama Xie Buqiong untuk membasmiku, tetapi aku malah membasminya, yang membuatku menjadi musuh keluarga Xie. Ini tak terelakkan. Apa aku harus duduk diam di sana dan menunggu kematian? Su Tang melanjutkan, Wen Xiang, kau tidak tahu betapa lelahnya aku beberapa hari terakhir ini. Di depan semua orang, aku harus bersikap percaya diri, tetapi kenyataannya, aku juga takut, khawatir akan untung rugi, dan merasa menyesal. Namun, aku tidak bisa memberitahu siapapun, jadi aku hanya bisa menguburnya dalam-dalam di hatiku. Cerita-cerita tentang perencanaan yang cermat itu omong kosong. Aku mengusir keluarga Huai, tapi aku tidak menyangka akan ada jalan rahasia di pegunungan. Mereka akhirnya menyergapku dan membasmi orang-orang Bao Bei. Aku juga tidak menyangka kekuatan spiritualnya bisa berdampak sebesar ini, merebut hati orang-orang dalam waktu sesingkat itu. Ada begitu banyak sebab dan akibat di dunia ini, tidak ada yang bisa memprediksi segalanya. Sekarang setelah aku membuat keputusan, aku akan mempertaruhkan segalanya dan melihat siapa yang lebih beruntung, itu saja. Su Tang berkata, selangkah demi selangkah, aku hanya bisa maju. Aku tak bisa mengendalikan apa yang tak bisa kukendalikan, dan tak ada jalan untuk kembali. Jika aku sendirian, hasilnya akan sederhana pemenang hidup, pecundang mati. Itu pilihanku sendiri, aku tak bisa menyalahkan orang lain, dan aku akan merasa sangat tenang. Namun, setiap keputusan yang kubuat memengaruhi masa depan Baolan dan yang lainnya. Mereka sangat percaya padaku, aku tak bisa menjerumuskan mereka ke jalan buntu. Tekanan seperti itu, kurasa kau harus mengerti. Wen Xiang perlahan bersandar ke pelukan Su Tang.
Tentu saja dia bisa mengerti, kalau tidak, dia tidak akan berulang kali menolak bantuan Su Tang karena tidak ingin melibatkan Su Tang. Semua orang sekarang berpikir Tuan Gu dan Chen Yuzi hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri dengan menentang puncak Yanqi. Su Tang tersenyum getir. Mereka belum melihat bagaimana aku tinggal di sini, tidak bisa tidur, sepanjang malam. Ketika aku memutuskan untuk pergi bersama Mei Fei dan Xiao He untuk menghentikan Lei Nu dan yang lainnya keesokan harinya, aku berjalan bolak-balik di lorong rahasia itu 5 atau 6 kali. Aku khawatir lorong rahasia itu akan tiba-tiba runtuh karena tidak terawat, atau ada beberapa jebakan yang tidak kutemukan. Ketika kami mundur melalui lorong rahasia itu, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Apa menurutmu itu konyol? Dan aku juga diam-diam menyuruh seseorang menyiapkan perahu. Jangan bicara, kata Wen Xiang lembut. Awalnya, ia benar-benar marah karena Su Tang terlalu agresif. Namun kini, setelah mendengar Su Tang mengatakan bahwa ia juga takut dan panik, hatinya tanpa sadar melunak. Baolan sangat terkejut. Su Tang belum pernah menceritakan hal-hal ini kepada mereka. Melihat Su Tang dan Wen Xiang berpelukan, ia tiba-tiba mengerti perasaan macam apa itu. Tuan, kota Feilu juga sedang kacau. Ketika Nona Wen mendengar tentang ini, kata Baolan lembut. Baolan, teriak Wen Xiang tiba-tiba, menyela perkataan Baolan. Apa, Su Tang tercengang apakah kamu juga dalam masalah di sana? Heh, Wen Xiang tersenyum. Topik itu sudah terlanjur diangkat dan tak ada cara untuk menghindarinya. Ia menatap Baolan dengan pandangan mencela dan bertanya, apakah kau masih ingat Sekte Guibel? Ingat, merekalah yang melakukan kerusakan itu. Kau disergap mereka di Yixianxia dan hampir kehilangan nyawamu. Aku ingin memberi mereka pelajaran dan melampiaskan amarahmu, tapi aku tak menyangka. Wen Xiang terdiam sejenak, mereka justru menyerang lebih dulu. Aku baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa mereka sengaja memberikan informasiku ke Hong Yangmen. Salahkan aku. Kupikir aku sangat pintar. Seandainya aku lebih berhati-hati, ibu mertuaku tidak akan mati. Sekte Hong Yang. Su Tang terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana orang-orang dari Wen Xiang, yang selalu bersikap rendah hati, tiba-tiba bisa menjadi sasaran para praktisi Sekte Hong Yang. Jika seseorang dari Sekte Guibel yang melaporkannya, maka itu sudah cukup menjelaskannya. Kita tidak perlu membicarakan hal ini lagi, kata Wen Xiang. Oke, Su Tang mengangguk. Ia tak ingin melihat Wen Xiang sedih. Lagi pula, ia bisa bertanya pada Baolan nanti, jadi ia mengesampingkan topik yang tak menyenangkan itu untuk saat ini. Mau kuantar kau ke sini. Apakah ada perbaikan? Kata Wen Xiang sambil tersenyum. Ayo, ayo, kata Su Tang. Ia akhirnya meraih sedikit kesuksesan, jadi tentu saja ia ingin pamer di depan istrinya. Meskipun Wen Xiang belum setuju untuk menjadi istrinya, ia sudah memutuskan. Kamu, Wen Xiang menghela napas, berdiri, menyerahkan satu tangan kepada Su Tang, dan meletakkan syal dengan tangan lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Su Tang. Lebih baik jangan terlalu banyak orang melihatku, atau aku akan mendapat masalah nanti, kata Wen Xiang lembut. Kita bicarakan nanti saja. Su Tang mengulurkan tangannya, melepas syalnya, menggulungnya dengan santai, lalu melemparkannya ke samping. Wen Xiang terkejut dan menatap Su Tang dengan tatapan tak berdaya. Dulu, ketika mereka berdua bersama, Su Tang selalu mengalah padanya. Namun, jika ada hal yang membuat Su Tang mulai serius, maka giliran Wen Xiang yang mengalah pada Su Tang. Kemudian, Su Tang menarik Wen Xiang keluar. Tepat ketika mereka mendekati gerbang halaman, He Yuanzheng mendorongnya hingga terbuka dan masuk sambil berseru, Tuan, lihat siapa yang kubawa ke sini. Detik berikutnya, He Yuanzheng melihat Wen Xiang bergandengan tangan dengan Su Tang dan tertegun. Ia tergagap, siapa ini? Panggil saja aku kakak ipar, kata Su Tang. Ternyata itu kakak iparku. He Yuanzheng bahkan lebih terkejut. Ia menatap Su Tang, lalu Wen Xiang. Matanya yang indah berkedip, dan ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lalu ia berkata, kenapa aku merasa seperti pernah melihatmu sebelumnya? Kakak iparku berasal dari mana? Saya dari Kabupaten Changshan. Wen Xiang tersenyum dan berkata, kamu pasti Xiao He, kan? Su Tang selalu bilang dia punya teman bernama Xiao He, dan dia sangat hebat dan cakap. Dulu saya pikir dia aneh, tapi sekarang setelah saya melihatnya, dia tidak seburuk itu. Memang benar bahwa pahlawan muncul dari masa muda. Kakak ipar, kau terlalu baik. He Yuanzheng senang, tetapi ia tetap berpura-pura tenang di permukaan Tuan, kau sungguh luar biasa. Aku telah belajar banyak darimu. Berapa umurnya? Berapa umurmu? Saat kau mencapai usianya, prestasimu pasti akan melampauinya. Wen Xiang tersenyum dan mengerucutkan bibirnya. Dalam hal membujuk orang, Gu Suifeng jelas tidak sebaik Wen Xiang. Wen Xiang telah menghadapi hidup dan mati di usia muda, mengatakan hal yang berbeda kepada orang yang berbeda. Lagi pula, dia seorang wanita,
wanita yang sangat cantik, dan memiliki kelebihan bawaan. Su Tang memandang pria besar di sebelah He Yuan Zheng Shaoxi. Halo, Tuan Su. Pria besar itu membungkuk sedikit. Tuan, Saudara Zhao mendengar bahwa kita akan membasmi macan tutul api di Gunung Lava, dan beliau memutuskan untuk berkontribusi bagi kota bulan gelap, jadi beliau datang ke sini, kata He Yuan Zheng. Zhao Zi dipenuhi emosi yang tak terjelaskan. Setelah pertarungan mereka hari itu, He Yuan Zheng terus-menerus mengunjungi kedainya, mencoba segala cara untuk membujuknya agar mau keluar dan bergabung dengan puncak Qianqi. Tentu saja, ia mengerti motif He Yuan Zheng. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster yang bermartabat tinggal di kedai, menunggu ajal? Sungguh memalukan. Menolak sekali atau dua kali tidak masalah, tapi akan agak sulit menolak 3 atau 4 kali. Setelah kelima atau keenam kalinya, dia harus berpikir matang-matang. Lebih penting lagi, He Yuan Zheng berbelas kasih sehingga ia bisa masuk ke rumahnya hidup-hidup. Wajar dan pantas untuk menjaga rasa kesopanan. Ketika He Yuan Zheng kembali ke kedai hari ini, Zhao Zi akhirnya dikalahkan. Ia juga mendengar bahwa puncak Qianqi akan memusnahkan macan tutul api, yang memberinya alasan untuk melindungi keamanan kota bulan gelap. Pada saat ini, Gu Suifeng dan Lei Nu juga muncul di gerbang sudut. Ketika Gu Suifeng melihat Wen Xiang, alisnya berkedut. Ia terpaksa mengirim baolan untuk mencari Wen Xiang. Jauh di lubuk hatinya, ia menolak untuk menghubungi Wen Xiang karena Wen Xiang berasal dari kuil Zushen, dan ia berasal dari Sengmen, jadi mereka adalah musuh bebuyutan. Nona Wen, kapan Anda tiba? Gu Suifeng menunjukkan ekspresi terkejut. Baru saja turun dari kapal. Wen Xiang tersenyum cerah Tuan Gu, saya belum bertemu Anda selama beberapa bulan. Anda lebih elegan dari sebelumnya. Tidak, tidak hehe, kata Gu Suifeng sambil tersenyum. Siapa ini? Tanya Lei Nu. Istriku, kata Su Tang, lalu menatap Wen Xiang dan berkata, perkenalkan, ini Xin Zhu Lei Nu. Halo, Tuan Lei. Wen Xiang menyingkirkan senyumnya, tampak sangat hormat, dan membungkuk kepada Lei Nu. Tidak, Lei Nu terkejut dan bergegas maju untuk mendukung Wen Xiang. Nyonya, Anda benar-benar mempermalukan saya. Faktanya, wajah memang seperti ini. Jika Wen Xiang bersikap arogan, Lei Nu mungkin akan mengabaikannya. Sekarang Wen Xiang begitu hormat, Lei Nu tentu harus membalasnya. Setelah beberapa saat menyapa, Gu Suifeng mengatur agar orang-orang menyiapkan jamuan untuk menyambut Wen Xiang. Namun, Su Tang sedikit kesal dan meminta Gu Suifeng dan yang lainnya untuk menyiapkannya sendiri. Ia menarik Wen Xiang menjauh dari yang lain, menuruni gunung, dan menuju utara menuju sungai Siushui. Kau bisa tinggal di sini sebentar, kata Su Tang lembut, kau belum menembus kemacetan. Nadi spiritual puncak Qianqi tampaknya bermanfaat bagimu. Tinggal sebentar, Wen Xiang tersenyum. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan di sana. Mungkin kalau aku menunda beberapa hari lagi, aku tidak perlu kembali. Su Tang sebenarnya ingin berkata, kalau begitu jangan kembali. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah batas akhir Wen Xiang, jadi dia harus tetap diam. Ngomong-ngomong, aku sudah banyak mendengar tentang kakakmu. Wen Xiang melihat Su Tang sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengganti topik pembicaraan. Kakak tertuaku, Su Tang bereaksi apakah kamu berbicara tentang Xiaoru? Kau terdengar sangat sayang saat memanggilku seperti itu. Wen Xiang tak dapat menahan diri untuk cemberut. Hehe, Su Tang tertawa canggung. Ada apa dengannya? Bukankah dia pergi ke altar Dewa Ibel? Apa dia sudah kembali? Dia baik-baik saja, tapi beberapa orang sedang dalam kesulitan. Wen Xiang berkata, kakakmu, wow, dia benar-benar pemberani. Dia berjuang dari selatan ke utara, lalu dari utara ke selatan. Aku penasaran berapa banyak orang yang keluarganya hancur. Apakah kamu benar-benar berbicara tentang si Xiaoru? Su Tang terkejut tidak mungkin. Mengapa itu tidak mungkin? Aku kenal dia terlalu baik, kata Su Tang. Dia bisa bikin masalah di mana-mana, dan melakukan hal-hal konyol, tapi kalau dia benar-benar membasmi seseorang, orang yang dibasminya pasti akan mati. Kudengar dia ingin membalas dendam untuk keluarga Si, kata Wen Xiang. Su Tang merenung sejenak, wajahnya perlahan menunjukkan kecemasan. Wen Xiang berbisik mengkhawatirkannya. Kau tidak perlu khawatir. Dia punya guru yang baik. Haha, kau tak akan pernah menduga siapa dia dalam mimpimu. Siapa itu? Tanya Su Tang penasaran. Itu Hua Xijue, tangan langit dari altar Ibel. Wen Xiang melihat ekspresi Su Tang tetap tidak berubah, dan dia mengerti dalam hatinya kau belum pernah mendengar tentangnya. Tidak, Su Tang menjawab dengan jujur. 70 atau 80 tahun yang lalu, Hua Xijue bisa dibilang adalah kultivator terkuat di dunia. Ia memiliki kepribadian yang eksentrik, berubah-ubah, dan sifat pendendam. Ia seorang diri memicu kekacauan di seluruh dunia kultivasi. Lebih jauh lagi, ia entah bagaimana berhasil menyempurnakan senjata spiritual yang sangat aneh, tak terlihat, tak berwarna,
dan tak berwujud. Setiap kali ia berduel, orang-orang akan melihat tangan raksasa terjulur dari langit, makanya ia dijuluki Tangan Langit. Wen Xiang melanjutkan, Hua Xijue mendominasi selama beberapa dekade, tak terkalahkan hingga ia bertemu Helan Kongxiang. Setelah pertempuran sengit, Helan Kongxiang terluka ringan, sementara Hua Xijue terluka parah. Ia kemudian melarikan diri kembali ke Danau Terang Agung dan menghilang dari pandangan, tak pernah terlihat lagi. Banyak orang mengira dia sudah lama meninggal, tetapi lebih dari sebulan yang lalu, perkumpulan 10 leluhur mengirimkan 2 leluhur agung untuk menghentikan kakak tertuamu. Namun, Tangan Langit muncul kembali dan langsung membasmi kedua leluhur agung itu. Wen Xiang melanjutkan, saat itu, bukan hanya leluhur agung dari perkumpulan 10 leluhur yang mengepung kakak tertuamu. Ada juga para kultivator dari Laut Hijau dan Sekte Suci. Mereka beruntung mereka melihat Tangan Langit dari jauh dan langsung melarikan diri, lolos dari bencana. Mengapa Xiaoru menyinggung para praktisi gerbang suci lagi? Tanya Su Tang. Perilakunya bahkan lebih agresif daripada Hua Xijue saat itu. Dia telah menyinggung lebih dari sekadar praktisi sekte suci. Wen Xiang berkata, namun, Hua Xijue telah menegaskan bahwa kaum muda harus menyelesaikan urusan mereka sendiri, dan tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Implikasinya adalah, apapun sekte yang kau ikuti, jika kau mengalahkan si Xiaoru sendirian, dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Tetapi jika leluhur terkenal yang menindas orang lain, maka pertarungan akan terus berlanjut sampai salah satu dari mereka mati. Selama Hua Xijue masih bernapas, masalah ini tidak akan berakhir. Selain itu, Santo Helan dari Gerbang Suci juga telah mengeluarkan dekrit untuk bekerja sama dengan Hua Xijue. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mencapai konsensus. Wen Xiang terdiam. Jadi, kau tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Dia sudah menjadi Grandmaster. Dilihat dari waktu, kemajuannya bahkan lebih cepat darimu. Jika para leluhur terkenal tidak berani bertindak, bagaimana mungkin Lu Hai dan murid-murid jin akhir dari Gerbang Suci bisa mengalahkannya? Apakah Xiaoru sangat kuat sekarang? Kata Su Tang. Dia memenangkan juara pertama dalam kompetisi altar Dewa Ibel, bagaimana menurutmu? Tanya si Xiaoru balik. Sudahlah, jangan bahas Xiaoru lagi. Su Tang mengganti topik ngomong-ngomong, senjata spiritual yang kita dapat dari Istana Baihua dan Sekte Hongyang itu, belum terjual, ya. Kau pikir aku bodoh? Tanya Wen Xiang, sering ada praktisi dari Asosiasi 10 Leluhur di kota Feilu. Kalau mereka melihat kita, kita pasti akan mendapat masalah besar. Beri aku beberapa, kata Su Tang, aku ingin merekrut beberapa prajurit penjaga gunung. Kualitas senjata spiritual mereka terlalu buruk. Mereka bisa digunakan sebagai hadiah dan juga memperkuat persatuan puncak Qianqi. Baiklah, Wen Xiang sama sekali tidak ragu, lalu berkata, pembohong tua, bisakah kau membuat ramuan itu sendiri? Bisakah kau memberiku sedikit? Pembohong tua, maksudmu Tuan Gu? Su Tang menghela napas, sebaiknya kau hati-hati. Aku sudah menyadari ada yang tidak beres di antara kalian berdua sebelumnya. Kalau dia mendengarmu memanggilnya pembohong tua. Jangan khawatir, kata Wen Xiang sambil tersenyum, aku akan sangat menghormatinya di depan orang lain. Tidak masalah, dia hanya kebetulan menyiapkan Wuhua Judingdan, tapi mengapa ini terasa seperti kesepakatan bisnis, kata Su Tang. Kalau menurutmu ini kesepakatan bisnis, anggap saja seperti itu. Aku akan memberimu senjata spiritual, dan kau akan memberiku obat spiritual, hehe. Kalau begitu aku dirugikan, kan? Kata Su Tang, aku berperan besar dalam perampokan Istana Baihua. Kalau begitu, aku datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkanmu, jadi aku harus memperhitungkan biaya kerja keras dan biaya perjalanan dengan cermat. Wen Xiang menolak untuk menyerah. Pada saat ini, terdengar siulan keras dari belakang. Ternyata itu adalah beberapa prajurit pengembara yang sedang menuju ke Bukit Juexiu. Melihat Su Tang dan Wen Xiang duduk di tepi sungai, mereka ingin menggoda mereka. Tentu saja, mereka tidak mengenal Su Tang, kalau tidak, mereka tidak akan berani melakukannya. Su Tang menoleh ke belakang, tetapi ia tidak peduli. Lalu ia teringat sesuatu, oh, aku punya beberapa pil transformasi di sini. Aku ingin memberikan beberapa kepada Lei Nu. Kau bisa mengambil sisanya. Pil transformasi. Wen Xiang sangat terkejut bisakah pembohong tua itu membuat pil transformasi. Itu bukan ramuannya. Kita kekurangan 2 bahan utama naga bumi dan bubuk jangkrik emas. Su Tang berkata, naga bumi itu mudah. Kita sudah mengirim orang ke kota Jingtao, kota pasir, dan kota Bowang untuk memberikan misi. Kalau kita menghabiskan banyak uang, kita yakin bisa mendapatkan akar naga bumi yang masih hidup. Mengapa kamu ingin hidup? Tanya Wen Xiang. Apa kau lupa si kecil? Tanya Su Tang bangga. Puncak Qianqi tak lain hanyalah persediaan tanaman obat yang tak ada habisnya. Kalau itu akar naga bumi yang hidup, kita bisa menanamnya dan memanennya tanpa henti.
Kita juga bisa menyempurnakan pil transformasi satu persatu. Oh, dan kita masih kekurangan tonggeret emas. Jadi begitu, Wen Xiang menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira. Ini adalah keuntungan besar, sesuatu yang bahkan tak tertandingi oleh 3 sekte surgawi. Kau ingin jangkrik emas hidup-hidup? Aku punya bubuk jangkrik emas. Akan kusuruh seseorang membawakannya saat aku kembali. Baiklah, Su Tang berkata, akan lebih baik jika dia masih hidup, tapi sepertinya aku tidak menemukan jangkrik emas di sekitar sini. Ada banyak tonggeret emas di Danau Yunsui di kota Hongye. Ketika saya di kota Hongye, saya sering melihat misi untuk membeli tonggeret emas. Wen Xiang bertanya, bisakah Anda memelihara tonggeret emas di puncak Yanqi? Jangkrik emas juga makhluk spiritual. Ia suka tinggal di dekat urat spiritual. Nadi spiritual puncak Yanqi jauh lebih baik daripada urat spiritual Yunsuais. Su Tang berkata, mungkinkah aku harus pergi ke kota Hongye? Kamu, dari siapa kamu bisa menyembunyikan trik-trik kecil itu? Wen Xiang mengerucutkan bibirnya dan berkata, pergi ke Jin Chan itu palsu, pergi ke kakakmu itu nyata, kan? Haha, Su Tangyu tertawa akan sangat bagus jika kita bisa membuat pil transformasi sendiri. Inti puncak Yanqi memiliki permintaan yang sangat besar untuk pil transformasi. Lei Nu membutuhkan pil transformasi untuk menstabilkan ranahnya. Su Tang sendiri, He Yuanzheng, Mei Fei, bahkan Ji Hao Hao dan yang lainnya membutuhkan pil transformasi untuk mempercepat kultivasi mereka, dan Bao Lan dan yang lainnya adalah calon pengguna di masa depan. Terlebih lagi, nilai pil transformasi sangat tinggi. Lebih dari 10 bahan utama tidak mudah ditemukan, dan beberapa di antaranya tumbuh sangat lambat, terutama akar naga bumi, yang konon membutuhkan waktu 100 tahun untuk tumbuh lebih dari 30 cm. Setelah bahan utama lainnya lengkap, akar naga bumi yang berusia 100 tahun paling banyak dapat digunakan untuk membuat selusin pil transformasi. Permintaan pil transformasi di seluruh dunia kultivasi terlalu tinggi, sehingga persediaannya selalu terbatas. Ya, gumam Wen Xiang. Ia tahu persis apa artinya bisa meramu pil transformasi, sehingga ia dipenuhi emosi. Hanya dalam beberapa bulan, Su Tang telah mencapai titik ini, namun ia masih berjuang. Sejenak, ia bertanya-tanya apakah ia harus menyerah saja dan datang ke puncak Yanqi untuk bersama Su Tang. Akan lebih baik daripada hidup dalam ketakutan seperti itu. Namun kemudian ia teringat akan kebencian yang ia pendam, dan ia menepis pikiran itu. Rasanya agak lucu. Ternyata Su Tang bukan satu-satunya yang merasa ragu dan mundur, ia pun merasakan hal yang sama. Su Tang dan Wen Xiang mengobrol di tepi sungai hingga larut malam sebelum bangun dan bergegas kembali ke puncak Yanqi. Mereka sudah beberapa bulan tidak bertemu, dan mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Memang selalu seperti ini di antara sepasang kekasih. Sinar matahari yang biasa saja, tetapi membuat Su Tang dan Wen Xiang merasa sangat gembira. Lelucon yang sama sekali tidak lucu, tetapi membuat Su Tang dan Wen Xiang tertawa terbahak-bahak hingga mereka terjatuh. Kembali di puncak Yanqi, makan malam hampir siap, tetapi Gu Suifeng tidak mengundang terlalu banyak orang karena ia khawatir dengan identitas Wen Xiang. Gu Suifeng awalnya ingin mengundang Sue Yi dan Ye Fuchen, tetapi mereka masih di Gunung Lava dan belum kembali. Bahkan jika mereka kembali, Su Tang akan menghindari mereka. Jika mereka melihat Wen Xiang, rahasia pendekar sihir itu akan terbongkar. Seperti yang dikatakan Su Tang, tak seorang pun bisa merencanakan segalanya dengan sempurna dan mengendalikan segalanya. Misalnya, He Yuanzheng awalnya mencari alasan untuk kembali ke Gunung Lava, tetapi setelah mendengar Sue Yi tidak akan datang, ia menunda perjalanannya. Sejak awal hingga sekarang, ia berusaha menghindari pertemuan dengan Sue Yi, dan ia berhasil. Terlebih lagi, tak seorang pun menyadarinya, membuktikan bahwa ia cukup cerdik. Selain itu, ketika Wen Xiang mengatakan bahwa ia berasal dari Kabupaten Changshan, He Yuanzheng terkejut, tetapi ia mengendalikan ekspresinya. Bahkan Su Tang, yang sangat berwawasan, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Keesokan harinya, siang hari, Wen Xiang berkata ingin kembali. Su Tang enggan melepaskannya. Secara psikologis, ia belum cukup pamer. Secara emosional, mereka hanya bersama semalam, lalu berpisah lagi, yang terasa terlalu cepat. Namun, Wen Xiang mengetahui bahwa ia terluka parah dan segera meninggalkan semuanya dan bergegas. Sekarang ia baik-baik saja, wajar saja ia khawatir dengan situasi di kota Feilu. Ia tidak punya cara untuk menjaganya. Su Tang tanpa malu-malu membiarkan Wen Xiang tinggal sehari lagi. Sebenarnya, satu hari lagi itu sia-sia. Namun, tak seorang pun bisa bertindak sepenuhnya berdasarkan kepentingan, untung rugi, dan makna. Itu mekanis. Pada hari ketiga, Wen Xiang mungkin takut kalau Su Tang akan mencoba menahannya lagi,
atau dia berhati lembut, jadi dia diam-diam meninggalkan Su Tang pagi-pagi sekali, menemui Baolan, dan meminta Baolan untuk membawanya keluar kota. Baolan langsung menemui Ji Hao Hao, yang secara khusus mengirim kapal besar untuk mengawal Wen Xiang ke kota Jingtao. Begitu Baolan kembali ke puncak Qianqi, Mei Fei datang menemuinya. Su Tang punya banyak pertanyaan. Saat Baolan berbicara, raut wajah Su Tang semakin muram. Situasi di kota Feilu sedang tidak baik, dan bisa dibilang masalah internal dan eksternal. Namun, Baolan tidak tahu banyak. Ketika Wen Xiang sedang mempersiapkan sesuatu, Zhong Yiye memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara beberapa patah kata kepada Baolan, dan kemudian Wen Xiang keluar. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah keluarga Wan di kota Feilu telah banyak membantu Wen Xiang. Wan Ai dan Wan Ke, kakak beradik, memainkan peran yang sangat penting. Lagi pula, Wan Ai adalah putra sah keluarga Wan, dan Wan Ke juga sangat dicintai oleh para tetua, sehingga pendapat mereka tetap memiliki bobot tertentu. Menyelamatkan Wan Ai dan Wan Ke hanyalah soal kenyamanan, dan aku tidak mencari apapun darinya. Ini seharusnya dianggap sebagai perbuatan baik yang mendapat balasan. Pagi berikutnya, Su Tang dan Gu Suifeng sedang berjalan-jalan dan mengobrol di halaman. Tuan, saya sungguh tidak ingin Anda pergi. Gu Suifeng tersenyum getir, tapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa menghentikan Anda apapun yang terjadi. Saya harus pergi dan melihatnya. Saya harus kembali sesegera mungkin. Su Tang berkata, saya juga harus pergi ke kota Hongye untuk membeli beberapa tong geret emas. Oh, Tuan Gu, pikirkan herba penting lainnya dan catat di daftar. Jika saya menemukannya, saya akan membelinya kembali. Herbal, Gu Suifeng merenung sejenak dan berkata, memang ada beberapa yang kita butuhkan dan mampu beli. Nona Baolan, tolong bantu saya mengambil kertas dan pena. Baiklah, Baolan yang mengikuti di belakang, menjawab, berbalik dan bergegas keluar. Mampu membelinya, berarti masih banyak herbal yang tidak mampu kita beli. Tanya Su Tang. Tentu saja, hal-hal yang benar-benar baik tak ternilai harganya dan hanya bisa ditukar, kata Gu Suifeng, misalnya, jika kau pergi membeli pil transformasi dengan uang emas, tak seorang pun akan menjualnya padamu, berapapun harga yang kau bayar. Lagi pula, ketika kota Jingtao melelang telur belalang perak mutan, mengapa mereka tidak menerima emas dan perak sebagai ganti 40 pil transformasi? Karena bagi para kultivator hebat, emas dan perak tak berguna. Hanya sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi yang berharga. Kalau begitu kita bisa menyiapkan pil transformasi, bukankah itu sama saja dengan memiliki koin? Kita bisa menerbitkannya sebanyak yang kita mau, kata Su Tang sambil tersenyum. Apa itu permen min? Tanya Gu Suifeng dengan heran. Itu tempat koin dicetak, kata Su Tang. Hampir tepat, kata Gu Suifeng, banyak hal yang bisa diukur dengan pil transformasi, dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Hehe, kurasa kita tidak akan bisa menggunakannya selama beberapa tahun, kecuali Lei Nu bisa membuat terobosan lagi. Berapa tahun? Sulit untuk mengatakannya, Su Tang tersenyum. Setelah aku pergi, jika kau menemui masalah, sebaiknya bicarakan dengan Jin Cui Cui dari Menara Tianji. Dia sangat berwawasan luas, dan tidak seperti Ding Yixing dan Ji Hao Hao, salah satu dari mereka adalah kepala keluarga Ding, dan yang lainnya adalah kepala grup Nuhai. Mereka adalah pusat terpisah dengan bawahan dan koneksi masing-masing. Akan dibutuhkan lebih banyak upaya untuk memenangkan hati mereka daripada untuk memenangkan hati Jin Cui Cui. Selain itu, selama ini, Jin Cui Cui selalu menyerahkan segalanya kepada Bao Bei dan yang lainnya. Dia sendiri tidak pernah mengambil tindakan untuk membangun kepercayaan. Dia tahu batas kemampuannya dan tahu kapan harus maju dan mundur. Orang seperti itu bukan orang biasa. Baiklah, kata Gu Suifeng, aku akan mencatatnya. Sui Yi mengatakan kepadaku bahwa aku harus menemukan cara untuk menancapkan beberapa paku ke kota Jingtao, Sacheng, dan kota Bowang agar bisa menjadi penghalang bagi puncak Qianqi. Aku telah memikirkannya dengan matang dan memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kota Jingtao untuk saat ini. Fokus utama akan tertuju pada Sacheng dan kota Bowang, kata Su Tang. Mengapa kamu ingin menyerahkan kota Jingtao? Tanya Gu Suifeng. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang menunggu dan mengamati. Su Tang berkata, karena reputasi Sui Yi, keluarga Sui di kota Jingtao pasti akan bekerja sama dengan kita sejak awal. Namun, ketika kita menjadi lebih kuat dan menjadi ancaman terselubung bagi posisi mereka, mereka mungkin akan menggunakan cara lain. Maksudmu mereka akan melawan kita? Tanya Gu Suifeng. Semuanya mungkin, kata Su Tang, beberapa hari yang lalu, Wen Xiang mengatakan sesuatu yang menyentuhku. Apa? Kuil Zushen memiliki dendam terhadap 3 sekte surgawi utama, dan sekte Guibel juga berselisih dengan 3 sekte surgawi utama. Mereka seharusnya bersatu dalam kebencian mereka terhadap musuh, tetapi kenyataannya, mereka tidak mampu melakukannya.
Keluarga Wan dari kota Feilu awalnya memiliki hubungan baik dengan Sekte Hongyang dan Asosiasi 10 Leluhur, tetapi mereka telah berulang kali membantu Wen Xiang secara diam-diam. Su Tang berkata musuh dari musuhku belum tentu temanku, dan teman dari musuhku belum tentu musuhku. Nona Wen memang sangat cakap, tapi rencananya terlalu besar, luar biasa besarnya. Haha, aku tidak sedang membicarakannya di belakang, tapi kalau dia tidak mau menyerah, beban ini cepat atau lambat akan menghancurkannya, kata Gu Suifeng. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Su Tang tersenyum. Ia tidak merasa kesal. Sebenarnya, penilaian Gu Suifeng sudah sangat konservatif. Para kultivator kuil Zushen telah jatuh sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat cahaya matahari, namun mereka masih berharap untuk menghancurkan 3 gerbang surgawi utama dan membalaskan dendam leluhur mereka. Itu hanyalah khayalan belaka. Sebenarnya, Guru Gu, jika Anda melihat saya ketika saya baru saja meninggalkan rumah, Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa saya akan dipromosikan menjadi Grandmaster dan menjadi Master Puncak Qianqi. Ada suatu masa, Grandmaster tidak mungkin bagi saya. Bagaimana dengan sekarang? Itu karena bakatmu bagus, dan masalah Nona Wen tidak hanya melibatkan 1 atau 2 orang, tetapi banyak praktisi. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa membalikkan keadaan ini, kata Gu Suifeng. Jangan bahas aroma itu lagi, kata Su Tang, kau harus selalu waspada terhadap pergerakan keluarga Xie. Jika keluarga tirai besi Su benar-benar bertindak, keluarga Xie akan hancur, dan kota pasir pasti akan kacau balau. Kau dan Ji Hao Hao harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika semuanya gagal, biarkan Lei Nu memimpin tim ke kota pasir. Lei Nu seharusnya menjaga puncak Qianqi. Kurasa kemampuan Xiao He sudah cukup, kata Gu Suifeng. Xiao He tidak bisa. Su Tang menggelengkan kepala dan berkata, kita ingin memaksa masuk ke kota pasir, tapi pendirian seperti itu akan berujung pada pertumpahan darah. Xiao He terlalu berhati lembut. Jika kita memintanya membasmi orang tanpa alasan, kemungkinan besar dia akan mundur. Namun, dia bisa mempertahankan posisinya. Jika ada yang memprovokasinya, dia tidak akan menyerah. Semakin kuat serangan lawan, semakin ganas serangan baliknya. Hehe, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain, tapi jangan sampai ada yang berpikir untuk menyakitinya. Gu Suifeng terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Tuan, Anda memang persuasif. Kita masih perlu berhati-hati terhadap beberapa orang. Su Tang mendesah ini salahku karena terlalu kurang pengalaman. Andai saja aku berpikir lebih jauh saat itu. Tuan, apa maksud Anda? Gu Suifeng tercengang. Aku hanya peduli dengan telur belalang perak mutan, jadi aku menyuruh Ji untuk meminta seseorang mengawasinya dan mencari cara untuk meninggalkan jejak. Su Tang berkata, jika kita bisa lebih berhati-hati dan mengawasi keberadaan 40 pil transformasi itu, mungkin kita bisa menemukan siapa yang menjual belalang perak mutan itu. Ya, Gu Suifeng hampir melompat 40 pil transformasi. Itu 40 pil transformasi, Tuan, apa yang Anda pikirkan? Su Tang tersenyum pahit, dan Gu Suifeng menyadari bahwa ia tidak berhak mengeluh tentang Su Tang. Jika Su Tang tidak mengatakan ini, ia tidak akan pernah memikirkannya. Apakah ada tindakan perbaikan? Tanya Gu Suifeng. Belum, Su Tang menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Baolan datang membawa pena dan kertas. Gu Suifeng harus mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu, mengambil pena dan kertas, duduk di meja, dan menuliskan semua tanaman herbal yang terpikirkan olehnya yang tidak tersedia di daerah sekitarnya. Setelah beberapa saat, Gu Suifeng menyebutkan lebih dari selusin jenis, lalu merenung cukup lama, memastikan tidak ada yang terlewat, lalu menyerahkan kertas itu kepada Su Tang. Tuan, apakah Anda membawa Mei Fei? Tidak, lebih mudah bagiku untuk bertindak sendiri, kata Su Tang. Lagi pula, Lei Nu dan He Yuanzheng ingin menghabisi macan tutul api, jadi seharusnya ada seorang Grandmaster yang bertanggung jawab atas puncak Qianqi. Setelah menuruni gunung dan menaiki kapal Angry Sea Group, Su Tang menyeberangi selat, melewati kota Jingtao, dan menuju utara. Ia menempuh perjalanan selama lebih dari 2 bulan. Suatu hari, ia melihat kota Anshui dari kejauhan. Rasanya seperti mengunjungi kembali tempat lama. Su Tang meninggalkan karavan dan berjalan menyusuri jalan menuju arah yang diingatnya. Setelah mencari selama setengah jam, akhirnya ia melihat papan nama bengkel pandai besi. Su Tang tersenyum, berjalan perlahan dan mengangkat tirai toko pandai besi. Ada beberapa pelanggan di toko, seorang pria dan seorang wanita, keduanya masih muda. Mereka dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak dan memegangnya di depan Tong Fei, sambil tersenyum berkata, Tuan Tong, ini saripati meteorit yang kami siapkan. Bisakah Anda menempa belati untuk kami? Tong Fei sedang memperbaiki kompor. Ia melirik ke dalam kotak dan melihat 7 atau 8 balok besi hitam di dalamnya. Ia mengerutkan kening dan berkata, hanya 3 yang merupakan saripati meteorit.
Sisanya hanyalah besi meteorit biasa. Meteorit, wanita itu sedikit marah dan memelototi pria itu. Kau berbohong padaku. Oh, bagaimana mungkin aku tega berbohong padamu? Sungguh, aku sudah mencari kemana-mana, dan hanya ini yang kutemukan, teriak pria itu buru-buru. Tong Fei terlalu malas untuk memperhatikan dan berkata dengan tidak sabar, kalau kau hanya menggunakan esensi meteorit ini untuk menempa belati, itu tidak bisa dianggap sebagai senjata spiritual. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai senjata. Tuan Tong, apa lagi yang Anda butuhkan jika Anda ingin menempa senjata spiritual? Tanya wanita itu dengan tergesa-gesa. Semakin banyak lapis lazuli, giok dusan, tembaga biru, turmalin, del, yang Anda gunakan, semakin besar peluang untuk menempa senjata spiritual. Namun, saya tidak dapat menjamin apakah urat spiritualnya dalam atau dangkal, dan apakah garisnya tipis atau lebar. Semuanya tergantung pada keberuntungan Anda, kata Tong Fei. Wanita itu menoleh ke arah pria itu, tetapi pria itu tersenyum pahit dan menolak meneruskan pembicaraan. Letakkan barang-barang itu dan kembalilah dalam 10 hari, kata Tong Fei, 20 koin emas. Bisakah kau membuatkan senjata spiritual untukku juga? Su Tang masuk sambil tersenyum. Melihat itu adalah Su Tang, Tong Fei menunjukkan ekspresi terkejut, lalu teringat sesuatu dan melihat ke belakang Su Tang. Siapa yang kau cari? Untuk mencium aromanya. Aku sendirian, kata Su Tang. Tong Fei menghela napas lega, lalu menatap pasangan itu dan berkata dengan tidak sabar, bukankah sudah kubilang untuk mengambilnya dalam 10 hari? Letakkan saja atau keluarkan. Jangan buang-buang waktumu. Pria dan wanita itu tidak berani menjawab. Mereka menyingkirkan kotak itu dan bergegas keluar. Bagaimana sikapmu? Tanya Su Tang sambil tersenyum, kau hanya menindas orang jujur. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan membakar bengkel pandai besimu. Mereka berani. Tong Fei mengerucutkan bibirnya. Aku tidak perlu bicara apa-apa. Keluarga Wu dari kota Anshui pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Sombong sekali. Sepertinya kau benar-benar sudah berhubungan dengan Tuan. Su Tang berkata, kenapa kau masih mau melakukan pekerjaan serabutan seperti ini? Akan sangat bagus jika Tuan bisa menafkahimu. 20 koin emas, dilihat dari ekspresi mereka barusan, mereka mungkin tidak akan sanggup membayarnya. Tidak bisa mengeluarkannya, lupakan saja soal mengambil pedang mereka. Tong Fei berdiri dengan bersemangat, Tuan, silakan duduk sebentar, saya akan pergi makan. Saya sudah lama tidak minum, saya tidak akan berhenti sampai mabuk hari ini. Baiklah, Su Tang tersenyum. Tong Fei pergi ke toko kecil di sebelahnya untuk membeli makanan, lalu pergi ke toko anggur untuk membawa setoples besar anggur. Ia membersihkan meja dan menata lauk pauknya satu persatu. Mata Tong Fei berputar-putar, lalu ia berjalan ke lemari di belakang dan mengambil 2 gelas anggur dari bawah. Gelas-gelas anggur itu berwarna merah muda dan pengerjaannya sangat halus. Tong Fei membuka toples anggur, menyendok anggur dari toples dengan mangkuk besar, lalu menuangkannya ke dalam gelas anggur. Su Tang menatapnya dengan sedikit aneh, bukankah kamu dulu minum anggur dan makan daging dalam mangkuk besar? Kenapa kamu mulai menggunakan benda-benda berbunga seperti itu? Karena Anda tamu terhormat. Tong Fei tersenyum dan berkata, sudahlah, jangan bahas yang lain. Tuan, kedatangan Anda membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh menganggap saya sebagai teman. Izinkan saya bersulang dulu. Setelah itu, Tong Fei mengangkat gelasnya dan meneguk habis isinya. Su Tang duduk di hadapannya. Begitu ujung jarinya menyentuh gelas anggur, gelas itu mulai memancarkan cahaya merah. Cahayanya tidak terlalu terang, tetapi kilaunya hangat dan tampak sangat nyaman. Menarik, Su Tang menatap gelas anggur dengan takjub. Tong Fei tertegun, dan setelah sekian lama, ia berkata dengan susah payah, Kau telah dipromosikan menjadi Grandmaster. Melihat Su Tang, ia merasa temperamen Su Tang telah banyak berubah, tetapi ia tidak tahu apa yang telah berubah. Maka ia pun mendapat ide dan mengeluarkan gelas anggur yang baru saja diperolehnya. Gelas anggur ini dibuat oleh seseorang yang tidak dikenal, tetapi dapat merasakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Grandmaster tidak cukup kuat. Ketika praktisi dari alam yang berbeda seperti Grandmaster dan leluhur agung menyentuh gelas anggur tersebut akan memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda. Meskipun tidak banyak gunanya, Tong Fei sangat tertarik dan ingin mempelajarinya dengan saksama. Ya, kata Su Tang. Bagaimana mungkin, secepat itu? Teriak Tong Fei. Ini keberuntunganku. Su Tang berkata, bagaimana kabarmu beberapa bulan terakhir ini? Dengan keluarga Wu yang melindungiku, kebanyakan orang tidak berani menggangguku. Aku juga punya banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin kulakukan. Lumayan, kan? Kata Tong Fei. Apakah kamu ingin pindah ke tempat lain? Tanya Su Tang. Lupakan saja, aku tidak ingin main-main lagi, kata Tong Fei, kota Anshui cukup bagus. Benarkah sebagus itu?
Berapa banyak uang yang kau tabung untuk peti matimu? Tanya Sutang sambil tersenyum. Tuan, aku tahu maksudmu, tapi aku tidak takut mati, dan aku juga tidak tanpa ambisi. Beberapa hal memang mustahil. Tong Fei mendesah, aku ingin membantumu, tapi... Pendeta Agung Wen seperti orang kerasukan, bahkan menganggap 3 gerbang surga utama sebagai musuh. Terus terang saja, bagaimana mungkin seekor semut bisa mengguncang gunung? Kau terlalu banyak berpikir. Wen Xiang dan aku sudah tidak bersama lagi. Bahkan aku pun tidak boleh ikut campur dalam urusannya, jadi bagaimana mungkin aku bisa menghalangimu? Kata Sutang. Hehe, Tong Fei Yu tertawa 2 kali dan tidak menjawab. Apa yang kukatakan itu benar, kata Sutang, beberapa bulan yang lalu, aku memutuskan hubungan dengan Wen Xiang dan memimpin pasukanku ke selatan, menyeberangi selat, menuju kota bulan gelap. Pemilik puncak Qianqi di kota bulan gelap memperlakukanku dengan sangat baik dan banyak membantuku. Tuan, Anda bisa naik pangkat menjadi Grandmaster secepat itu, mungkinkah? Puncak Qianqi memiliki urat spiritual. Berlatih di urat spiritual secara alami akan jauh lebih cepat. Terlebih lagi, pemilik puncak Qianqi juga memberiku beberapa pil transformasi, kata Sutang. Pil transformasi. Tong Fei terkejut, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Pemilik puncak Qianqi adalah seorang wanita. Kamu, untuk sesaat, Sutang ingin mengutuk. Jika kamu bukan seorang wanita, mengapa aku harus bersikap baik padamu? Kata Tong Fei. Kita sepemikiran, apa kau tidak mengerti? Teriak Sutang. Saat menghadapi masalah, aku dan dia selalu memikirkan hal yang sama. Tong Fei menggaruk kepalanya. Ia masih tidak percaya. Pil transformasi begitu berharga, bagaimana mungkin diberikan begitu saja? Ia ingat pernah mendengar Wen Xiang mengatakan bahwa Sutang sangat populer di kalangan wanita. Orang bernama Si Xiaoru itu berinisiatif membesarkan Sutang. Apapun yang ia butuhkan, selama Sutang memintanya, semuanya akan baik-baik saja. Mau ke kota bulan gelap? Tanya Sutang, puncak Qianqi punya urat spiritual, yang akan sangat bermanfaat untuk kultivasimu. Lagi pula, ada gunung lava di dekat sini. Kalau kamu kekurangan material, kirim saja tugas, dan pasti ada yang akan mencarikannya untukmu. Pergi ke kota bulan gelap. Wajah Tong Fei menunjukkan perjuangan. Tentu saja ia ingin berlatih di tempat yang berurat spiritual, tetapi Sutang dan Wen Xiang sama-sama lebih suka membuat masalah daripada satu sama lain. Jika ia benar-benar pergi ke sana, ia mungkin tidak akan bisa hidup damai lagi. Pemilik puncak Qianqi dan saya berteman baik. Hanya dengan sepatah kata dari saya, beliau pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Sutang bertanya, bagaimana? Lupakan saja, kata Tong Fei dengan susah payah. Aku sudah tinggal di kota Anshui selama setengah tahun dan aku sudah terbiasa dengan kota ini. Aku benar-benar tidak ingin pindah ke tempat yang asing lagi. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi, kata Sutang. Minum. Dalam sekejap mata, toples anggur itu telah menjadi setengah toples, dan Sutang serta Tong Fei keduanya mabuk berat. Tong Fei, apa pendapatmu tentang Wen Xiang dan aku? Sutang mengganti topik pembicaraan. Kalian berdua, mengatakan yang sebenarnya. Tong Fei terkekeh. Tentu saja aku harus mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua bukan orang baik. Tong Fei berkata, selir Agung Wen baik-baik saja. Dia seperti itu ketika masih di Kabupaten Changshan, tersenyum di depan orang-orang tetapi menyentuh barang-barang di belakang mereka. Aku dan Xiao Tua sama-sama menjaga jarak aman darinya, dan bahkan Tuan Long pun tidak berani mengganggunya. Tapi ketika Anda, Tuan Su, pertama kali datang ke kota, Anda sungguh orang baik. Siapa sangka hanya dalam beberapa hari, Anda akan mengikuti selir Agung Wen dan menjadi jahat. Namun, Anda masih memiliki sedikit pengendalian diri, yang jauh lebih baik daripada selir Agung Wen. Perilaku buruk tidak dipelajari, melainkan dipaksakan, kata Sutang dengan tenang, lalu mengerutkan kening, bagaimana rasa anggur ini? Apa kau tidak punya anggur enak lainnya di kota Anshui? Tentu saja kami punya, tapi kami harus pergi ke Juxianzuang untuk membelinya, yang memakan waktu setengah jam untuk pergi dan pulang, kata Tong Fei. Beli sana, susah banget traktir tamu, tapi kamu pelit banget. Tuan, Anda benar-benar meremehkan saya, teriak Tong Fei, saya khawatir Anda akan lelah menunggu. Belilah. Sutang meletakkan gelas anggur di atas meja. Aku tidak bisa minum anggur asam ini. Tong Fei terpaksa bangkit dan keluar. Sesampainya di pintu, ia menoleh dengan curiga dan melirik Sutang. Sutang sedang menguap di sana. Tong Fei merasa ada yang tidak beres, tetapi Sutang bersikap sangat wajar dan ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tong Fei pergi. Sutang menunggu sejenak, lalu berdiri dan perlahan berjalan ke arah tungku. Setelah berdiri di sana beberapa saat, ia tak kuasa menahan tawa. Memangnya aku punya batasnya. Oke, setelah itu,
Su Tang mengangkat kakinya dan menendang. Dengan suara keras, sebuah lubang besar terlempar dari dinding tungku. Ketika Tong Fei bergegas kembali sambil membawa guci anggur, ia melihat pemandangan yang membuatnya ingin mencungkil matanya. Bengkel pandai besi yang ia kelola dengan susah payah telah berubah menjadi lautan api. Jalanan dipenuhi orang-orang yang berdiri menyaksikan kehebohan itu. Su Tang berdiri di tengah jalan, dengan malas berteriak kebakaran. Kebakaran! Tong Fei melemparkan toples anggur ke jalan dan bergegas menghampiri sambil berteriak, terbakar. Aku tahu, kata Su Tang. Kamu, Tong Fei hampir pingsan mengapa kamu tidak memadamkan apinya. Ini kehendak dewa, kenapa aku harus menyelamatkannya? Su Tang menatap Tong Fei yang terkepal dan menyeringai, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. 330.